Baik, teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang fundamental public speaking, teman-teman. Ya, dari gugup, wah ini saya kebiasaan typo ya. Dari gugup, jurus jitu bicara tanpa cemas, teman-teman. Teman-teman sekalian, sudah terlihat Zoom-nya, sudah terlihat layarnya. Saya mau responnya dong, kasih oke atau apa gitu. Teman-teman boleh? Sudah ya? Sudah teman-teman? Kayaknya nggak kelihatan. Sudah Kak? Baik, teman-teman sekalian. Saya mengambil satu quote menarik di awal ini teman-teman bahwasanya public speaking bukan tentang siapa yang paling lantang dalam berbicara, tapi siapa yang paling berani menyampaikan pesan dengan jujur dan percaya diri. Public speaking itu bukan cerita tentang hanya bicara saya teman-teman, tapi bagaimana dia juga belajar menyampaikan dari hati. Karena ketika pesan itu disampaikan dari hati, maka hati bisa berjumpa dengan hati dan itu akan lebih menyentuh ketimbang kita hanya bersuara lantang. Tidak banyak di luar sana misalnya orang-orang yang ketika memberikan instruksi itu menggunakan hati. Bos-bos di sebuah perusahaan, kepala sekolah di sebuah instansi pekerjaan mengajar, kadang bercerita dengan kita, menyampaikan itu dengan nada yang lantang, nada perintah yang membuat kita tidak senang. Hanya sedikit yang kita temukan mengajak kita untuk bekerja sama, teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan berbicara dengan pesan yang kejujuran, dengan percaya diri bahwasanya kita di sini, saya yakin dan percaya bisa menghadapi ujian-ujian kehidupan kita ke depannya. Dengan public speaking, teman-teman sekalian, kita berharap value kita ke depannya akan lebih meningkat, teman-teman. Tidak hanya seputar teori saja, teman-teman. Saya mengajak untuk teman-teman semuanya mau ikut berlatih bersama kita pada malam hari ini, teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, saya mau buka stop share dulu deh, teman-teman. Tentang cerita ini. Saya mau ngobrol dulu boleh ya sambil kita ngobrol karena public speaking itu bukan cerita tentang oh hanya cerita tentang teori tidak teman-teman, tapi public speaking itu cerita tentang bagaimana kita berusaha untuk berbicara. Bener ya teman-teman? Bener banget dong gitu ya. Teman-teman saya ingin ngajak ngobrol dulu satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Mungkin yang open Zoom ya, yang open Zoom tadi yang duluan teman-teman kita beri apresiasi kepada Kak Akila Hamida. Kak Akila boleh on suaranya Kak. Iya Kak, Baik. Kak Akila apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat. Baik Kak Akila Hamida saya punya satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan. Ini juga untuk teman-teman sekalian tapi malam hari ini kita mau jawaban dari Kak Akila Hamida. Boleh ya? Insya Allah Kak. Baik. Kira-kira Kak Akila Hamida pada malam hari ini tuh kenapa sih mau ikut webinar public speaking ini gitu? Tujuannya apa sih kira-kira? Untuk mengasah skill Kak, biar lebih pede tampil ke depan. Baik, untuk mengasah skill ya, biar lebih baik lagi tampil ke depan. Oke, saya mau satu orang respon lagi dong dari yang laki-laki ya. Kita minta mungkin kepada Kak Kak Raya Ramadan, boleh Kak Raya Ramadan? Ya kak. Baik, Kak Raya, kira-kira pada malam hari ini Kak Raya tuh tujuannya apa sih ikut webinar public speaking, teman-teman? Yang pastinya mau mempelajari lebih lancar lagi ya kak ya, public speaking. Karena kan juga kalau anak organisasi itu pasti harus lebih baik lagi public speaking. Wah, keren banget. Anak organisasi nih, keren gitu ya. Masih di kampus berarti Kak ya, Kak Raya? Kebetulan masih SMA kak, kelas 12 ini. Wah, ini mah yang lebih keren lagi adalah masih SMA kelas 12 sudah belajar public speaking. Keren banget Kak Raya ya. Ini akan menunjang, yakin dan percaya akan menunjang skill-skill Kak Raya nanti, baik nanti di kuliah, di pekerjaan, dan selanjutnya seperti itu. Karena hanya sedikit orang yang mau belajar public speaking ternyata itu. Nanti kita lihat ada beberapa manfaatnya. Kenapa kita harus belajar public speaking? Ya.
Teman-teman yang lain boleh ya kita sharing juga di chat kira-kira kenapa teman-teman belajar public speaking. Saya yakin dan percaya punya tujuan yang besar teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman memiliki cara berpikir yang lebih panjang ke depan di mana public speaking itu bukan hanya tentang memperbaiki diri kita, tapi mempersiapkan diri kita menghadapi masa depan. Masa depan yang akan kita hadapi nanti di tahun 2030 ke atas, skill public speaking adalah salah satu skill yang paling dicari dalam dunia pekerjaan, teman-teman. Skill komunikasi adalah skill yang meningkatkan value kita, bahkan penghasilan kita 20-30% lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak punya skill public speaking, teman-teman. Kenapa? Seorang pemimpin, leader saja, kalau dia bisa public speaking, maka dia bisa mengontrol teman-temannya, mengontrol timnya, memberikan instruksi dengan benar. Ketika kita di sebuah pekerjaan, ketika kita di sebuah kampus, ketika kita di sekolah, perhatikan di sekitar kita. Orang-orang yang punya kemampuan komunikasi, orang-orang yang mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik, akan memiliki energi yang kuat gitu, aura yang kuat. Kita akan selalu tahu itu dia gitu. Bahkan terkadang kalau dia nggak ada, kita kecarian loh mana gitu. Terkadang dalam rapat misalnya, dia nggak ada, kita akan kecarian. Itulah value-nya, teman-teman. Maka kita harus bisa seperti dia. Jangan hanya dia, teman-teman. Kita juga pasti bisa, teman-teman. Ya. Teman-teman, ini satu rules Zoom kita pada malam hari ini. Kami meminta untuk teman-teman semuanya berpartisipasi dengan baik, teman-teman. Pertama, boleh gunakan nama real, ya. Tadi saya masih membaca ada nama Vivo, teman-teman, gitu ya. Kemudian menjaga ketertiban, teman-teman, mohon tidak mencoret-coret layar. Kenapa? Teman-teman, ketika teman-teman mencoret layar, itu akan mengganggu proses kita. Bukan hanya saya, tapi teman-teman yang lain juga akan lihat, gitu. Dan itu mungkin akan mengganggu teman-teman yang lain, teman-teman. Nah, ketika perjalanan webinar kita pada malam hari ini, kami mengajak teman-teman untuk open kamera agar kita bisa berinteraksi karena nanti ada sesi-sesi latihan lainnya, kemudian memute suara, mematikan suara, kemudian komunikasi selama webinar boleh menggunakan kolom chat kecuali nanti ada komunikasi langsung yang akan kita minta seperti tadi Kak Akila, Kak Raya gitu, teman-teman sekalian. Sebagai bentuk apresiasi kita pada malam hari ini teman-teman, kita berikan teman-teman ada 3 buah e-book. Wah, free free banget teman-teman ya. Yang pertama seni berbicara tanpa bikin sakit hati. Ini sangat best seller teman-teman dan sangat-sangat relevan dengan ilmu public speaking itu, di mana nanti public speaking itu adalah etika dalam berbicara itu harus diperhatikan. Jadi nggak boleh nyakitin orang teman-teman. Trik-trik public speaking untuk pemula dan juga untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman di kampus, ada 64 tips, trik public speaking gitu ya. Untuk presentasi teman-teman. Ini bisa banget untuk teman-teman gunakan. Silakan dibaca teman-teman. Ya, jangan hanya dipajang. Karena beberapa waktu lalu sudah lama di-share, tiba-tiba nanya lagi ada peserta, Kak, yang ini kok tidak bisa di-download seperti itu. Karena caranya salah, padahal sudah dikirim teman-teman. Jadi dalam meningkatkan value kita, kita juga perlu belajar, kita perlu membaca untuk menambah kosakata kita, teman-teman. Silakan teman-teman, sama-sama kita membaca ini sampai selesai, seperti itu. Jadi teman-teman sudah ready pada malam hari ini, kita akan membahas satu bahasa tentang public speaking. Apa sih public speaking itu, teman-teman? Public speaking, ya. Ketika bicara public speaking, ada 2 hal yang dibicarakan, teman-teman. Yang pertama adalah seni berbicara, yang kedua adalah etika, teman-teman. Teman-teman mungkin ingat beberapa kurun waktu yang lalu ada bilanglah sebuah pertemuan besar, pengajian besar, tiba-tiba ada penjual teh, masih ingat ya, yang tiba-tiba disampaikan, ya ya dijual lah gelodok gitu, teman-teman masih ingat? Ini bukan menceritakan tentang dirinya teman-teman, tapi berbicara tentang public speaking, apa yang terjadi efek dari perkataan itu teman-teman? Sosial medianya diserang, netizen, jabatan di pemerintahan diturunkan teman-teman. Banyak orang yang tidak respect dan lain sebagainya. Padahal awalnya enggak, biasa aja. Gitu.
Nah, itu kenapa? Karena menyinggung unsur etika, teman-teman. Ketika etikanya dilanggar, maka teman-teman sekalian, hati itu adalah ibu dari perasaan. Ketika dia disakiti, ketika dia dilanggar, teman-teman, maka cukup sudah ya, sampai di sini saja, gitu, teman-teman. Maka di setiap daerah juga punya etikanya masing-masing, teman-teman harus perhatikan. Contoh di Medan, teman-teman. Di Medan kalau bilang, "Hey, kau," gitu ya, mohon izin, itu no problem, teman-teman, nyantai aja. Kau mau kemana? Gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman di Jawa, mungkin mendengarnya agak sedikit kasar gitu kan, atau mungkin kasar banget gitu. Kalau di sana mungkin bilangnya kamu, ya lo, anda, gitu ya. Kalau di Medan mah nyantai aja lah gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan di mana kita berbicara, kita harus menggunakan etika yang ada di situ, teman-teman sekalian. Lalu mengapa kita harus belajar public speaking? Oke, teman-teman, saya mau sharing dulu bersama teman-teman. Ada yang mau ngobrol sharing bersama kita malam hari ini, teman-teman? Boleh raise hand? Kalau enggak, kita mau tanya nih. Kita mau, oh ada nih, Kak Ajijah, Safa. Itu tepuk tangannya, Kak. Raise hand di sebelahnya. Kebetulan kelihatan. Wah, Kak Ajijah boleh on suara. Selamat Oke, malam, Kak Ajijah. selamat malam Kak. Selamat malam teman-teman semua. Wah, keren banget nih Kak Ajija. Ya, dari mana nih Kak Ajija? Daerah mana? Saya dari Jakarta. Wah, dari Jakarta. Kita mau konfirmasi dulu. Bener nggak Kak? Kalau di Jakarta bilang kau itu agak kasar, bener nggak ya? Benar banget Kak. Dan itu Wah. mungkin sesuatu yang baru ya. Kan karena aku ini mahasiswa ya Kak. Kemarin pas semester 1 tahun lalu, itu alhamdulillah aku dapat teman dari berbagai tempat. Dan kebetulan juga ada yang dari Jabodetabek. Dan mereka itu di sekolah pakainya, bukan di sekolah ya, di kampus pakainya lo gue banget gitu. Terus Wah. kayak, oh, wow. Saya kebiasaan pakai aku kamu ternyata pakai logo. Terus kadang ada bahasa yang di saya itu kasar ya, tapi bagi mereka itu biasa aja gitu. Terus itu sebuah kekagetan. Iya, Iya, bener banget Kak. Ya, Kak Ajija ya. Kultur ya, budaya, etika di setiap daerah ya, itu punya ciri khasnya masing-masing. Betul, intonasi di setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Kita tadi klarifikasi kalau kau itu ternyata di sana kasar, teman-teman. Kalau di Medan kita mau tanya nih, Kak Tamita. Kak Tamita Buru Sembiring. Tadi orang Medan nih, Kak Tamita. Bener ya? Boleh Benar di on sekali. suaranya, Kak Tamita? Iya, benar sekali. Baik. Kak Tamita, kita mau klarifikasi. Bener nggak, Kak? Kalau di Medan tuh bilang kau biasa aja, bener ya? Gitu. Iya, kalau di Medan itu dari saya pribadi itu adalah hal yang biasa. Iya. Karena orang Medan khas banget kan dengan intonasi yang seperti itu. Itu adalah intonasi persahabatan di orang Medan. Baik. Terima kasih, Kak Tamita. Belum jumpa Iya. nih kunci rumahnya. Kita temenin sampai datang kunci rumahnya ya kata Mita ya. Baik, saya mau tanya nih sama Kak Ajija. Boleh on suara lagi Kak Ajija? Kebetulan tadi ngobrol tentang manfaat. boleh. Kira-kira Kak Ajija, menurut Kak Ajija nih, apa sih manfaat yang harus kita terima, yang harus kita ambil dari sebuah public speaking itu, Kak? Kira-kira menurut Kak Ajija apa nih manfaatnya? Kalau manfaatnya sih yang pertama kata saya itu meningkatkan value dan skill ya karena menurut saya public speaking itu nggak cuma sekedar omong kosong belaka tapi harus berdasarkan fakta. Kalau bisa memang berdasarkan research yang bisa dari jurnal, book seperti itu. Terus juga harus memperhatikan etika ya karena ya etika itu penting banget apalagi kita berbicara di depan umum gitu sih Kak. Tapi eh, karena aku emang apa ya? Apa sih namanya kayak tertarik di dunia public speaking, tapi masih mau belajar lagi karena ya kadang aku menemukan hal overthinking ketika aku berada di depan umum. Jadi teman-teman semua, ayo kita belajar bareng-bareng. Wah, keren. Terima kasih Kak Ajija, luar biasa ya Kak Ajija. Ya. Manfaatnya luar biasa teman-teman ya. Nggak hanya untuk hari ini, itu adalah sebuah value untuk masa depan, teman-teman. Nggak semua orang mau belajar ini. Bahkan saya juga belajar ini baru beberapa tahun, teman-teman ya. Kita kembangkan terus, kita belajar terus. Kita sambil sharing, teman-teman, untuk semuanya gitu. Tadi Kak Zainul kayaknya ada.
teman-teman raise hand yang ini ya teman-teman, saya kasih ini deh. Ada tulisan nih raise hand teman-teman gini ya. Karena kalau raise hand dia langsung naik ke atas nanti teman-teman, seret gitu. Kalau nggak raise hand dia nggak naik ke atas teman-teman, nanti nggak kelihatan. Kalau apalagi kalau di slide 2 nih di layar gitu. Tadi ada Kak Zainul boleh open kameranya Kak Zainul. Kak Zainul jelmaan kucing kayaknya ini teman-teman. Kak Zainul boleh? Baik. Wah, ternyata ini sosok aslinya teman-teman, ganteng banget gitu. Kak Zainul, boleh di open suaranya Kak Zainul? Iya, apakah jelas, jelas, Baik. jelas, jelas Wah, teman-teman. jelas banget, jelas banget. Kak Zainul kira-kira menurut Kak Zainul apa sih Kenapa ya manfaat Kak? manfaat dari public speaking itu menurut Kak Zainul gitu? Mungkin emang untuk apa ya? Manfaatnya itu biar kita mungkin terlihat mencolok di suatu eh, eh, lingkup masyarakat gitu ya Kak. Soalnya saya juga kebetulan baru belajar public speaking gitu Kak. Iya. Makanya saya join webinar ini. Baik, terima kasih Kak Mm-mm. Zainul, teman-teman sekalian. Bener banget ya, manfaatnya banyak banget teman-teman ya. Mulai dari value gitu, mulai dari memperlihatkan gitu, menunjukkan sisi terbaik kita di depan masyarakat, teman-teman boleh banget gitu. Dalam dunia hari ini, teman-teman, kita kasih sedikit data, teman-teman ya. Ternyata ada 21 di abad 21 ada skill yang paling dibutuhkan, teman-teman, ternyata. Yang pertama namanya critical thinking, creativity, collaboration, and communication gitu, teman-teman. Artinya public speaking salah satu bagian dari ilmu komunikasi, teman-teman. Tapi bukan satu-satunya, teman-teman. Tapi salah satu ilmu komunikasi. Dan di top 10 skill need for a job, teman-teman, menurut penelitian di Harvard, gitu ya, sekitar 48% orang-orang yang mempunyai skill public speaking itu paling dicari, teman-teman, di dunia kerja hari ini. Paling dicari, teman. Sekarang kita cek deh leader kita, itu pasti jago ngomong, teman-teman. Ya. Kita perhatikan deh ada Elon Musk misalnya jago ngomong teman-teman bagaimana mempromosikan dirinya seperti itu. Maka skill komunikasi ini paling penting teman-teman. Bukan paling penting tapi salah satu yang paling penting teman-teman. Ya, selain mungkin yang lain juga harus dipenuhi teman-temannya. Leadership, organization, problem solving ini yang paling teman-teman karena hari ini saya juga bergelut di bidang pendidikan teman-teman. Banyak siswa sekarang yang problem solvingnya teman-teman ini. Teman-teman yang mahasiswa jangan sampai gitu ya problem solving, negotiation gitu ya. Tapi malam hari ini kita membahas satu tema public speaking untuk memenuhi kebutuhan kita di communication, teman. Ketika kita memiliki value komunikasi, kita akan lebih mudah naik seperti itu, lebih mudah diperhatikan seperti kata Kak Zainul tadi. Bos, ya, leader, pimpinan kita, ketika dia ingin mengangkat seseorang, dia pasti melihat seberapa aktif kita, bukan hanya skill saja, teman-teman. Pernah ngomong nggak? Gitu. Pendapatnya bagus nggak? Pasti, teman-teman. Walaupun, teman-teman, tidak semua pekerjaan butuh komunikasi. Nah, itu perlu digarisbawahi, teman-teman. Tidak semua ternyata. Teman-teman silahkan dicek deh, ya. Teknisi misalnya, ya. Tukang bengkel. Contoh aja deh. Perlu skill komunikasi nggak sebenarnya? Ternyata sebenarnya itu tidak perlu sekali skill komunikasi. Tapi teman-teman, tukang bengkel yang punya skill komunikasi, value-nya akan naik teman-teman. Bayangin tuh lagi ngaduk-ngaduk ban, misalnya lagi ngobrol, Mas dari mana tadi? Gitu ya. Oh, tadi kok bisa bocor Mas? Ada apa tadi? Oh, Mas dari sini ya. Kerja di mana Mas? Ini teman-teman. Dengan keakraban itu, orang tadi kalau mau ada urusan motor tuh pasti ke bengkel itu teman-teman. Orang jualan hari ini. Gorengan aja deh, pernah nggak teman-teman dengar? Nggak sekalian, Kak, ini bakwannya baru digoreng, pisang gorengnya baru digoreng, nggak sekalian. Enak loh, Kak, manis gitu. Itu adalah skill komunikasi, teman-teman. Ya, seorang programmer misalnya, hanya depan laptop, ketik, 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 jadi programnya. Perlu skill komunikasi nggak? Nggak ternyata. Tapi kalau seorang programmer punya skill komunikasi, value-nya akan naik, teman-teman. Tidak hanya bisa buat programnya, dia juga bisa jelasin program ini
Bertujuan untuk ini, Bisa. ini pakai codingan seperti ini, gini. Kemudian ini, nah ini akan membantu banget untuk, dia bisa jelasin dengan detail, teman-teman. Tapi kalau dia hanya buat, kemudian yang jelasin orang lain, mungkin nggak sedetail itu, teman-teman. Nah, itu value, teman-teman. Seperti kata Kak Ajijah tadi, value, teman-teman. Maka malam hari ini, kita mencoba menaikkan level kita, ya. Makanya saya di sebelah sini, teman-teman, ya, ada next level, teman-teman. Artinya, level kita harus naik, teman-teman. Ya, value kita harus naik dengan cara komunikasi, teman-teman. Seperti itu. Selain itu, apalagi untuk diri kita hari ini bisa meningkatkan self branding seperti tadi ya, lebih mudah dilihat di masyarakat, orang lain mudah percaya, bisa yakin ya, orang lain bisa yakin dengan diri kita, menjalin lebih banyak relasi, value diri, mampu menyampaikan pendapat, serta memiliki pendapatan yang lebih besar, teman-teman. Dengan skill komunikasi, teman-teman, ketika kita menyampaikan sebuah pendapat dan pendapat kita itu mudah diterima, ya, simple, tapi mudah untuk dicerna, orang lain akan menilai kita, wah, ini keren banget gitu. Besok-besok dah jadi leader gitu. Saya berapa kali di sebuah forum menyampaikan sebuah ide, begini, tiba-tiba udah, idenya bagus, idenya keren. Biar ini terrealisasi dengan bagus, udah kamu jadi leadernya ya. Oke, seperti itu, teman-teman. Boleh, teman-teman. Kita mah ayo aja. Karena kita punya skill untuk ngelit juga, teman-teman. Saya di bagian 2, teman-teman, leadership sama communication seperti itu. Oke, kita lanjut seperti itu. Maka, teman-teman, kita usahakan dengan public speaking itu, branding kita naik, teman-teman. Orang itu melihat kita, jangan kita hanya melihat orang. Dalam sebuah forum, kita tuh harus punya ambisi untuk menyampaikan pendapat kita, bukan ambisi untuk mendengarkan pendapat orang lain, teman-teman. Ambil panggung itu. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita diam aja, teman-teman, kita nggak akan bisa. Gitu. Public speaking itu adalah ilmu yang dicoba, teman-teman. Ilmu yang diasah. Ilmu yang terus dilatih, teman-teman. Kalau hanya diam aja nggak bisa. Lebih baik kita bicara, salah, grogi, jatuh, ketimbang tidak bicara sama sekali, teman-teman. Satu pembicaraan yang dia masih jelek, misalnya, bisa diperbaiki menjadi sesuatu hal yang lumayan. Yang lumayan tadi bisa diperbaiki menjadi sesuatu yang bagus, teman-teman. Tapi kalau tidak pernah memulai sama sekali, apa yang mau diperbaiki gitu? Yakin dan percaya, teman-teman, public speaking kita pertama kali kita show, yakin aja, teman-teman, pasti jelek, udah gitu. Karena itu adalah diri kita. Jangan berpikir langsung, oh, langsung cantik, enggak. Gitu. Seperti tadi overthinking gitu ya, kata Kak Ajija juga tadi. Overthinking itu kenapa? Karena kita terlalu berpikir negatif, teman-teman. Nanti kita cek alasannya. Ya. Oke, teman-teman, kenal dua orang ini. Yang kenal boleh present dong, teman-teman. Kita mau cek apa enggak nih kalau dari sini. Kenal ya? Oke, Kak Tamita kenal nih sama Kak Naila. Ya. Boleh nih Kak Tamita, yang kenal yang kiri apa yang kanan, Kak Tamita? Saya kenalnya yang kiri, Yang kiri yang mana ya? Yang jaket apa yang yang baju kuning. baju kuning? Karena saya suka, ya karena saya suka melihat cara dia berbicara gitu. Baik, terima kasih Kak Tamita. Yang satu lagi nggak kenal Kak Tamita? Yang satu lagi pernah lihat, cuman tidak terlalu akrab gitu Pak. Karena saya lebih suka melihat yang baju kuning ini sering berbicara, lebih banyak tayangannya juga gitu. Wah, keren. Siapa namanya Kak nih yang baju kuning? Untuk namanya saya ingat-ingat lupa sih. Cuman saya sering sering melihat dia public speakingnya bagus, bagaimana dia membawa acara-acara di layar TV gitu. Baik, terima kasih Kak Tamita. Kak Naila Ya, nih, Kak jelas. Naila. Boleh open kameranya Kak Naila? Kita mau lihat Kak Naila nih malam hari ini. Wah, selamat malam Kak Naila. Kak, Oke, Kak Naila, yang mana nih yang kenal? aku yang kenal yang pakai baju warna kuning, Kak. Yang Oke, kiri, sebelah kiri. siapa nih namanya? Ada yang tahu nggak? Namanya Raditya Dika. Wah, bener banget. Yang satu lagi nggak kenal? Kalau yang satu lagi, saya belum pernah lihat ya, Kak. Soalnya yang sering muncul di TV, sering buat film, sering buat buku, Raditya Dika. Soalnya beliau juga podcaster kan.
Iya, betul banget ya. Karena dia kenal dua-duanya. Nih ada Kak Alivia. Kak Alivia ada nih, Kak Alivia. Kak Naila jangan lepas resennya dulu ya. Kak Naila nanti saya mau ngajak ngobrol lagi. Kak Alivia, Iya, ada nih Kak. Kak Alivia. Selamat malam. Wah, boleh di Ya, open Kak, malam, kameranya nggak Kak. nih? Oh, maaf, Kak. Jadi di sini saya lagi nggak pakai kerudung. Oh Terus iya. kerudungnya lagi nggak di kamar nih. Maaf ya, Kak. Oh iya nggak apa-apa loh Kak gitu. Ya, Kak Oke. Naila kenal nih sama yang perempuan. Gimana, Kak? Yang sama yang perempuan kenal nih. Oh, saya kenal sama yang perempuan. Oh, Kalau siapa nggak nih salah Kak? namanya tuh Kak Cheryl Anavita ya. Iya, bener banget. Wah, keren Iya. banget nih Kak Olivia. Ya, baik. Kira-kira nih saya mau ngobrol sama Kak Naila Ramadhani, boleh? Kak Naila hadir lah. Kita ngobrol-ngobrol dulu Ya, teman-teman sambil kita belajar untuk berbicara teman-teman. Karena skill public speaking itu adalah skill yang dilatih teman-teman. Gitu ya. Kak Naila Ramadhani. Teman-teman yang lain yang mau diajak ngobrol boleh resen juga teman-teman ya. Nanti kita akan ajak ngobrol sebagai bentuk latihan public speaking kita di awal. Kak Naila, kira-kira ini tadi Kak Shirley. Kak Shirley itu adalah seorang motivator juga teman-teman ya. Sering nampak juga di YouTube seperti itu. Ini Bang Radi juga sering nampak di YouTube seperti itu. Kira-kira menurut Kak Naila, apa nih kesamaan yang dua orang ini? kalau menurut aku sih buat kakak sama kanan kita ini mereka sama-sama mental ngobrol di depan orang sih kak. Terus kak bisa gimana caranya audio itu sama lebih nyatu aja sih sama audiens mereka. Baik, Kak Naila, terima kasih. Ya, Ya teman-teman, kak. tahu nggak nih kerjaan yang dua orang ini apa? Bang Radit ini kalau teman-teman tahu, awal kemunculannya itu seorang penulis teman-teman, bukan seorang pembicara ya, penulis teman-teman. Nulisnya buku pertamanya itu Kambing Jantan. Setelah Kambing Jantan rilis, beliau memulai menceritakan buku Kambing Jantannya dengan cara stand up comedy, teman-teman. Waktu itu stand up comedy belum ada, gitu ya. Karena beliau ini salah satu founder juga ya dalam stand up comedy seperti itu. Sekarang kerjanya apa? Podcast, teman-teman. Ya, kadang-kadang diundang di seminar. Podcast ngapain, teman-teman? Ngomong, teman-teman ya. Kerjanya cuma ngomong menghasilkan uang, benar nggak teman-teman? Kak Shirley juga motivator, kerjanya ngomong tapi menghasilkan uang teman-teman. Mau nggak teman-teman? Kerjanya ngomong doang, gitu. Ya, Baradi itu pernah ngomong di sebuah seminarnya gitu, seminar lagi di sebuah show-nya gitu. Dia gabut, banyak yang pengen diomongin, tapi nggak ada yang mau denger gitu. Lalu dia share tiket untuk dengerin dia ngobrol seperti itu teman-teman dan laku gitu. Ya, bayangin tuh teman-teman. Ya, dia gara-gara gabut pengen sharing ngobrol, nge-share tiket orang suruh beli ya, orang suruh bayar dengerin dia ngomong seperti itu. Padahal dia lagi gabut. Nah, kita pengen gitu juga teman-teman dari public speaking, value kita naik dan penghasilan kita juga naik teman-teman. Seperti itu. Jangan hanya udah gitu, jangan hanya public speaking itu hanya teori udah gitu, tapi bagaimana kita mencoba. Nah, teman-teman, saya pengen cek mindset teman-teman dulu nih ya. Kita pakai kolom chat aja dulu teman-teman ya, biar enak, biar nggak numpuk. Teman-teman, kira-kira menurut teman-teman, public speaking itu hanya untuk orang extrovert. Betul apa salah? Alright or wrong? Ya, wrong? Salah? Are you sure? Ya, salah. Kata Kak Keisha salah, kata Kak Ray salah. Wrong, wrong. Oke, that's right teman-teman ya. Public speaking itu tidak untuk orang introvert, teman-teman. Bahkan di dalam satu buku, ya, itu mengatakan bahwasanya orang introvert itu orang yang paling susah berhenti ngomong, teman-teman. Ya, bahkan motivator-motivator di luar sana itu kebanyakan orang introvert. Bedanya dengan extrovert adalah orang introvert itu lebih mengolah rasa, lebih menyusun kata-kata, itu lebih keren seperti itu, teman-teman. Itu adalah orang introvert. Jadi kemampuan public speaking itu tidak berkaitan dengan apakah dia extrovert, apakah dia introvert, teman-teman. Tapi kemampuan public speaking itu bercerita tentang bagaimana kita berlatih, teman-teman. Seperti itu.
Kemudian teman-teman, gugup dalam public speaking adalah hal wajar, betul atau salah? Teman-teman, betul apa betul? Right, right, betul, betul, right, betul, betul, right, betul, betul, right, betul, betul, right. Oke, teman-teman. Ya, betul sekali teman-teman. Gugup dalam public speaking itu nggak salah sama sekali teman-teman. Ya, itu biasa saja, teman-teman. Yang nggak biasa adalah orang yang pemula public speaking mungkin belum tahu cara menghadapi rasa gugupnya. Tapi orang-orang yang sudah berpengalaman di luar sana bisa jadi dia mampu mengontrol rasa gugupnya sehingga mampu berbicara lebih baik, teman-teman. Itu aja bedanya, gitu. Bukan berarti seorang profesional itu nggak pernah gugup. Wah, pernah, teman-teman. Seorang motivator saya kemarin pernah cerita bahwasanya ketika dia diundang, ternyata tempatnya di lapangan, teman-teman. Udah jarang ya buat motivasi tapi di lapangan terbuka, teman-teman. Nervous gitu. Apa yang dia lakukan? Lari, teman-teman, keliling lapangan untuk ngilangin nervousnya gitu. Nah, itulah orang profesional, teman-teman. Dia tahu cara menghilangkan rasa gugupnya gitu. Kalau kita akan belajar menghilangkan rasa gugup kita. Public speaking adalah bakat dari lahir, betul atau salah, teman-teman? Kita mau cek dulu. Ya, bener Kak dia. Jam terbang ngap banget. Nanti kita cek tentang jam terbang ya. Salah, 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 wrong, salah, wrong, salah, 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 wrong, salah, hahaha, tetot, gitu. Baik, benar banget teman-teman ya. Tadi kita sudah bahas bahwa public speaking itu tidak berkaitan dengan bakat, teman-teman, dari lahir, tapi public speaking adalah kemampuan yang dilatih, teman-teman. Ketika kamu mau mencoba, ketika kamu mau berusaha, ketika kamu mau diperbaiki, ketika kamu mau memperbaiki, ketika kamu mau kemauan kamu sangat besar, maka public speaking itu bukanlah hal yang mustahil, teman-teman. Ya, pasti bisa. Oke, teman-teman, saya ingin teman-teman membayangkan, ya, membayangkan boleh, teman-teman. Saya coba stop share dulu agar kelihatan wajah teman-teman. Boleh, teman-teman, yang mau bergabung bersama kita, dibuka lagi kameranya. Teman-teman, saya pengen teman-teman hari ini pejamkan mata sejenak. Bayangkan teman-teman ada di backstage, tiba-tiba teman-teman dipanggil nih, ya. Kita panggilkan, ya, narasumber fenomenal kita pada malam hari ini. Sudah kita undang jauh-jauh, teman-teman. Orangnya keren banget, orangnya cantik, misalnya. Kita panggil kan Kak Ajijah, contoh. Gitu ya. Menurut teman-teman nih, saya pengen ngajak teman-teman ngobrol. Yang mau saya ajak ngobrol, boleh angkat tangan, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman nih, apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman berdiri di depan orang banyak seperti itu, teman-teman? Feel apa yang teman-teman rasakan? Kita mau ngobrol dong. Siapa yang mau nih? Kak Raden, boleh dong, Kak Raden. Kak Raden Garda, boleh? Kita mau ajak ngobrol Kak Raden. Bisa Kak Raden open suaranya? Bisa ya? Halo, halo, Halo. kedengaran Bang? Wah, kedengaran. Halo, Keren banget suaranya nih. kedengaran? Kak Raden, kira-kira kalau dihadapkan dengan kondisi tadi, ada 100 orang, 1000 orang di depan Kak Ya, Raden misalnya, apa sih yang Kak Raden rasakan gitu? hmm, ya pastinya gemeter, malu, ya, terus grogi. Ya coba kan campur aduk segala kerasa gitu. Nano-nano ya Kak ya, campur-campur ya, gitu ya. Iya, Baik, keren. Baik, kita mau tanya satu orang lagi nih. Mungkin Kak siapa nih? MKA Rogate de Silitonga. Ini betul sih namanya Kak? Halo Kak, ya Kak, betul. Cuman kebetulan kalau dari kampus disuruh harus pakai peraturan nama kelas Kak. Jadi yang MK itu nama kelas saya Kak. Matematika. Kak, Oh, program studi bukan. manajemen konstruksi Kak. Oh, gitu. Iya. Ini sekalian nugas kuliah ya? Enggak kan karena nggak sempat ganti nama akunnya Kak. Oh iya. Jadi panggilannya siapa nih Kak? Kak, biar biar enak Eh, kita ceritanya. kalau nggak susah karena Yanti aja Kak. Kak Yanti, Iya Kak. Yanti, baik. Kak Yanti, kira-kira kalau dihadapkan dengan posisi tadi, Kak Yanti ada di depan orang banyak, bilanglah 100 orang, tiba-tiba dipanggil untuk menjadi narasumber berbicara selama mungkin
2 sampai 3 jam. Kira-kira pertama feel yang Kak Yanti rasakan tuh apa nih tadi? Pertama udah pasti gugup Kak. Soalnya cuma bayangin aja udah deg-degan kali. Cuman baru bayangin aja ya, gitu. Belum belum Iya baru duduk bayangin beneran aja udah gitu ya. deg-degan. Belum di situ beneran gitu ya. Iya Baik. belum. Terima kasih Kak Yanti. Iya Kak. Baik, teman-teman, kalau ditanya satu-satu mungkin perasaan kita sama, teman-teman. Ada yang gugup, ada yang grogi, gitu ya, ada yang nervous, ada yang mungkin perutnya sakit dan sebagainya, teman-teman. Ya, banyak sekali penyebabnya, teman-teman. Tapi teman-teman, ya, dalam public speaking ini dia, teman-teman ya. Ada masalah, ya, ada penyebab, ada gejala, teman-teman. Tapi saya mau bahas beberapa saja untuk saat ini, teman-teman. Faktor membuat kita gugup, ya, nervous. Itu pertama ada faktor yang saat ini mungkin teman-teman rasakan, misalnya di bagian persiapan teman-teman tidak siap gitu ya, kita tidak siap gitu. Ini akan memunculkan rasa nervous tadi, teman-teman, gugup gitu ya. Atau yang akan datang, teman-teman, ya. Selain persiapan tadi kita tidak matang misalnya, atau persiapan yang matang tapi ada masalah nih yang akan datang. Apa itu, teman-teman? Ya, salah satunya overthinking, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Ya, kalau mau tampil gitu ya, muncul nih overthinkingnya. Seperti tadi sudah dibahas sama Kak Ajia. Gitu. Besok mau tampil, malamnya kepikiran. Nggak bisa tidur sampai jam 2, jam 3. Teman-teman, terlalu memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi, teman-teman. Ya, itu akan membangun sebuah peta meta pikiran yang baru di kepala kita, teman-teman. Ketika kita terlalu memikirkannya, itu akan membangun sebuah meta pikiran yang baru di kepala kita, teman-teman. Sehingga kita akan merasa bahwasanya itu akan terjadi, padahal, teman-teman, itu belum terjadi, teman-teman. Peta pikiran itu akan terus membayangi kita sampai kita tampil. Sehingga ketika tampil, apa yang kita bayangkan itu terjadi, maka seolah-olah itu menjadi pembenaran bahwasanya meta pikiran kita itu begitu, teman-teman. Padahal enggak. Itulah kekuatan pikiran kita, teman-teman. Ya. Teman-teman yang sering overthinking, ketika kita berbicara, cara menghadapinya itu simple banget, teman-teman. Semua berasal dari diri kita, teman-teman. Overthinking itu berasal dari pikiran kita. Coba dirubah polanya, teman-teman. Ketika kita ingin berbicara besok misalnya, yang kita bayangkan adalah keberhasilan, yang kita bayangkan adalah kesuksesan, maka itu akan menjadi peta pikiran kita yang baru, teman-teman. Bukan menjadi peta pikiran yang jelek seperti itu. Jangan sampai overthinking itu menyebabkan kita gagal, teman-teman. Jangan. Lupa materi, blank. Itu akan disebabkan oleh overthinking tadi, teman-teman. Terlalu banyak pikiran, gitu kan, lutut jadinya gemetar, berkeringat jadinya pusing, kejang perut, ini sering ya, bahkan ada yang perutnya tiba-tiba sakit, kemudian blank ya, teman-teman, lupa materi. Penyebabnya banyak, teman-teman ya, gitu. Selain tadi tidak persiapan, ada juga mungkin trauma masa lalu, teman-teman. Ya, trauma masa lalu itu misalnya pernah teman-teman baca puisi di sebuah kegiatan, tiba-tiba ditertawakan, ya, itu adalah trauma masa lalu, teman-teman. Kemudian merasa menjadi pusat perhatian gitu ya. Takut gitu, teman-teman. Takut memandang, takut melihat, takut dengan pikiran orang lain, takut ketika ada senior di depan. Itu adalah olah pikiran, teman-teman. Yang paling susah itu trauma sebenarnya, teman-teman. Tapi bisa dikendalikan, bisa banget ya. Terkadang kita khawatir berbicara di depan umum karena kita takut ditertawakan, bener nggak? Padahal, teman-teman, orang lain itu nggak peduli banget sama kita, teman-teman. Ya, orang lain itu nggak peduli banget. Kalau kita pun salah waktu itu tandanya kita manusia, ya. Sebuah kesalahan dalam berbicara public speaking itu wajar-wajar saja, teman-teman. Tidak harus menjadi sempurna. Nah, ini yang jadi kunci, teman-teman. Ketika kita berbicara terlalu overthinking, apa yang kita overthinkingkan terlalu kita pengen sempurna, perfect. Kita nggak mau diketawain orang, kita mau memukau, kita nggak mau ditertawakan, kita nggak mau lupa materi, kita nggak mau jatuh, kita nggak mau ini, kita nggak mau ini. Itu adalah sebuah kesempurnaan, teman-teman. Maka itu menjadikan kita overthinking terus. Maka teman-teman,
Bayangkan bahwasanya public speaking itu adalah bukan mencari kesempurnaan, teman-teman. Tapi jadilah diri kamu sendiri, teman. Dalam buku, bagaimana bersikap bodoh amat, teman-teman, ya. Di situ diceritakan bahwasanya kita gak usah berusaha menjadi orang lain, teman-teman. Jadi diri sendiri aja itu sudah cukup, teman-teman. Jangan berusaha menjadi orang lain, ya. Coba dengan skema diri kita sendiri. Coba dengan skill kita sendiri. Coba dengan kemampuan kita sendiri. Itu sudah cukup, teman-teman. Salah, wajar. Tinggal diperbaiki, teman-teman. Namanya manusia, gitu. Kalau ada orang yang menertawakan, biarin aja, teman-teman. Takut ditertawakan, Kak. Itu yang termasuk trauma masa lalu, teman-teman, ya. Teman-teman, kalau ada yang orang yang menertawakan kita, 1 bulan lagi dia nggak akan ingat, teman-teman. Biarin aja. Jangan sampai tertawanya orang lain menyebabkan kita down, teman-teman. Maju terus, pantang mundur. Seperti itu, teman-teman. Contohnya, teman-teman, ya. Your perception is your reality, teman-teman. Ya. Persepsi kita itu akan menghasilkan realitas yang kita terima, teman-teman. Kalau dalam Islam, teman-teman, mau izin yang non-Muslim, ya dalam sebuah agama, mungkin di agama lain juga ada, teman-teman. Bahwasanya Tuhan itu tergantung prasangka dari kita, teman-teman, dari hambanya gitu ya. Aku tergantung prasangka hambaku, begitu kata Tuhan. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita, itulah yang akan kita terima, teman-teman. Ada satu teknik namanya law of attraction, teman-teman. Bagaimana kita melihat masa depan dengan cara yang positif, teman-teman. Ketika kita memandang apa yang ingin kita lakukan itu dengan cara yang positif, teman-teman, maka hasilnya juga akan positif, teman-teman. Tapi kalau kita sudah membayangkan gagal, jatuh, down, orang tertawa, orang sibuk, nggak merhatiin, maka otak kita juga akan merespon itu, itulah yang akan terjadi, teman-teman. Nah, teman-teman, sebuah informasi itu masuk dengan berbagai cara, teman-teman. Dalam salah satu cara mengatasi rasa gugup, teman-teman, itu butuh yang namanya database ya di kepala kita, teman-teman. Tanpa persiapan database ini, mungkin kita nggak akan bisa ngobrol, teman-teman. Gitu. Nah, respon rangsangan itu, pencarian database, itu bisa dari berbagai cara, teman-teman. Bisa visual, dari cara melihat auditori, dengan cara mendengar, kinestetik, gitu, olah rasa, olfaktori, dengan penciuman, gustatory, gitu, dengan olah pengecap, gitu ya. Banyak, teman-teman, database yang bisa kita dapatkan, teman-teman. Database itu, ada yang positif, ada yang negatif pasti, teman-teman. Ketika kita memperolehnya database, ya. Informasi yang kita terima, ada yang positif, ada yang negatif. Teman-teman, saya mau tanya nih, teman-teman. Ya. Saya mau cek dulu. Siapa nih yang mau saya ajak ngobrol, teman-teman? Ada nggak? Nih, saya mau stop share dulu deh. Gitu. Database, teman-teman. Ada yang mau diajak ngobrol nih? Kak Abdi. Kak Abdi mau diajak ngobrol nggak? Kak Abdi, suaranya belum? Kak Naila, udah resen. Kak Abdi dulu. Kak Abdi? Gitu. Kita mau cek Kak Abdi. Gimana? Bisa Kak Abdi? Suaranya? Nggak kedengeran, Kak. Gitu. Kita ke Kak Naila dulu. Kak Naila boleh open kameranya, Kak? Gitu. Ada Oh, suaranya. baru. Ini masalah headset sepertinya tadi, Kak Abdi ya. Iya, maksudnya agak itu bermasalah. Sepertinya perlu beli baru, Kak Abdi. Iya, mungkin nanti ya. Kak Abdi, saya mau tanya nih, Kak Ya, Abdi. boleh ya. Gitu. Kenapa tuh, Bang? Ya. Kita semua di sini misalnya ya, menurut Kak Abdi, seandainya kita sama Hmm, gitu ya, dihadapkan dengan 100 orang di depan kita seperti itu. oke. Kira-kira ya, apa yang membedakan diri kita dengan orang lain gitu, menurut Kak Abdi? Kak Abdi dihadapi dengan 100 orang, saya, kemudian mungkin Kak Naila, Kak Yani, tadi Kak Yanti gitu. Kira-kira apa yang membedakan Kak Abdi dengan yang lain gitu? Yang membedakan yang pertama pasti kita di depan, iya kan? Kita Iya, pasti disorot maksudnya. iya betul. Apa yang membedakan Kak Abdi ketika berhadapan dengan 100 orang dengan Nah, mungkin Kak Naila yang berhadapan ya dengan 100 tegang orang kan mungkin gitu?
Iya, dihadapkan Iya, 100 orang di mana kita nih di depan gitu. Akhirnya iya, disorot dan keluarlah pikiran di mana kita menjadi overthinking gitu. iya, Ingin betul, apa ya, padahal orang lain tuh sibuk dengan diri dia sendiri sebenarnya. Itu betul, sih yang betul banget. menyebabkan otak tuh kadang ngeblank ya. Apalagi kalau kita belum siap. Itu ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Abdi, gitu. Iya, makasih Oke, ya. teman-teman yang lain boleh kalau mau menjawab ini, saya mau tanya deh, ya. Menurut teman-teman, kira-kira kalau kita semua sama nih, teman-teman, dihadapkan dengan 100 orang di depan kita, apa sih yang membedakan diri teman-teman dengan orang lain itu? Apa yang membedakan teman-teman? Ada yang mau jawab nggak? Tadi Kak Naila sempat raise hand. Kak Naila mau jawab nggak? Kira-kira apa sih yang membedakan kita dengan orang lain? Atau yang lain gitu? Teman ada? Kak Taminta deh, Kak Taminta kebetulan sudah open gitu. Oh, sebelum Kak Taminta, tunggu bentar Kak Taminta, mohon izin. Kak Syarif sudah raise hand. Kak Syarif silakan. Kira-kira menurut Kak Syarif apa sih yang membedakan kita dengan orang lain ketika kita dihadapkan dengan 100 Ya, orang yang sama gitu Kak Syarif? Syarif, ya kemampuannya mungkin kemampuan. kemampuannya dan kepintaran maksudnya Iya, Kak Syarif. Terima kasih Kak Syarif ya. Jadi benar teman-teman ya. Yang membedakan kita dengan yang lain itu ada namanya database teman-teman ya. Database atau kita sebut juga dengan pengalaman teman-teman. Ya. Yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah pengalaman teman-teman. Bisa saja hari ini yang jam terbangnya sedikit, ya itu lebih banyak nervousnya ketimbang jam terbangnya tinggi teman-teman. Maka itulah yang disebut dengan filtering tadi teman-teman. Ya, kita akan berbeda dengan orang lain teman-teman. Pasti berbeda. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwasanya kita harus menjadi diri kita teman-teman, jangan menjadi orang lain gitu. Filtering kita beda teman-teman. Filtering kita beda gitu. Kita punya database yang berbeda, kita punya pengalaman yang berbeda, sehingga kita menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Gitu. Tapi teman-teman, database-nya harus terpenuhi. Filternya harus ada. Filtering ini kadang nggak hanya dari diri kita sendiri, teman-teman. Filtering ini juga bisa dari orang tua, gitu, dari teman, ya. Bagaimana dia memfilter diri kita, pengalaman di lapangan, gitu, database tentang kemampuan apa yang kita butuhkan untuk menyampaikan materi itu adalah filtering, teman-teman. Itu yang membedakan diri kita dengan orang lain. Maka jangan berusaha menjadi orang lain, teman-teman. Berusaha hanya menjadi diri sendiri, teman-teman. Itu yang terbaik. Maka saya ingin mengajak teman-teman semua untuk growth mindset, teman-teman. Ya, awali dengan growth mindset, teman-teman. Hari ini, teman-teman yang masih merasa saya nggak mau maju ke depan, saya grogi, teman-teman mulai coba fix mindsetnya. Ubah menjadi justru ketika kesempatan itu ada, harus dicoba, teman-teman. Saya introvert, jadi nggak bisa. Justru inilah kesempatan saya mencoba. Saya orangnya kaku, introvert, pemalu, nggak cocok buat presentasi. Kalau nggak nyoba, gimana tahu hasilnya? Saya nggak ngerti gimana caranya ngomong gitu ya. Bicara itu harus sempurna. Enggak, teman-teman. Maka mindsetnya dulu, teman-teman. Karena malam hari ini saya fokus ke mindset dulu, teman-teman. Teknik kita bisa bahas, tapi ketika tekniknya ada, tapi mindsetnya nggak berubah, teman-teman, itu akan percuma, teman-teman. Ya, mindset tekniknya dia sudah belajar, bla 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 bla. Tapi mindset untuk mencobanya nggak ada, ya nggak bisa, teman-teman. Ya, maka saatnya untuk ubah berpikir, teman-teman. Karena yang mengekang kita hari ini itu hanya pikiran kita saja, teman-teman. Yang mengekang kendali kita hari ini itu hanya pikiran kita saja. Pikiran kita itu yang mengekang kita selama ini. Ketika kita bisa, growth mindset kita, ya, nervous tadi, walaupun nervous, udah coba aja, pelan-pelan kita latih, gitu. Bagaimana kita berpikir bahwasanya orang lain tuh nggak terlalu memperhatikan kita sebenarnya. Orang lain tuh kalau kita salah tuh biasa aja. Ya jangan terlalu berpikir negatif, teman-teman. Ya kebanyakan orang nervous itu pikirannya selalu overthinking seputar hal negatif. Gitu. Coba dirubah, teman-teman. Nanti kita persiapan mental, teman-teman. Maka saya ingin mengajak teman-teman untuk mengatakan ini semua, teman-teman. Yang bisa on suara, boleh teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk on suara malam hari ini dulu. Boleh, teman-teman. Rame-rame aja nggak apa-apa, kita serbu teman-teman ya ruang Zoom ini. Siap teman-teman? Nggak apa-apa, kita serbu teman-teman ya. Teman-teman ikuti kata-kata saya teman-teman. Untuk growth mindset kita akan coba untuk mengafirmasi diri kita di awal, teman-teman. Siap?
Aku boleh gugup, tapi aku tetap bisa maju. Silakan teman-teman ikuti kata-kata saya, kemudian diulang teman-teman ya. Siap? Siap ya? Oke. Saya akan bacakan, kemudian teman-teman ulang. Oke teman-teman? Aku boleh gugup, tapi aku tetap bisa maju. Aku boleh Aku gugup. boleh gugup, Boleh. tapi aku boleh gugup, Tetap tapi aku maju. tetap bisa maju. Aku nggak harus sempurna, cukup berani mencoba. Aku nggak harus sempurna, Nggak harus berani sempurna. mencoba. Mencoba. Suaraku penting, pikiranku berharga. Suaraku penting, pikiranku berharga. Aku berharga. Setiap aku berbicara, aku sedang melatih keberanian. Setiap Aku aku bicara, sedang melatih keberanian. Aku bicara, aku sedang Bicara itu latihan, bukan bakat bawaan. Bicara itu latihan. bicara itu latihan, bukan bakat. Semua orang pernah takut, tapi aku memilih untuk melangkah. Semua orang Pernah takut, Takut. tapi aku memilih tetap Pilih melangkah. tetap langkah. Hari ini aku belajar satu hal baru dan itu luar biasa. Hari ini Aku belajar satu hal baru dan itu luar biasa. Aku nggak sendirian, semua teman di sini juga sedang belajar. Aku nggak Aku sendirian. nggak sendirian. Semua teman di sini juga sedang belajar. Aku bisa bikin perubahan lewat kata-kata. Aku bisa bikin perubahan lewat Baik teman-teman, kasih aplaus dong untuk kita semua. Wah, keren banget teman-teman. Jadi itu adalah sebuah afirmasi untuk kita belajar teman-teman. Bahwasanya itu kita nggak sendirian teman-teman ya. Menurut data saja yang Glossopedia teman-teman, orang-orang yang takut berbicara itu banyak teman-teman, banyak banget. Gitu. Kita nggak sendirian teman-teman ya. Semua orang sedang belajar. Saya juga sedang belajar seperti itu ya. Mungkin bedanya cuman di awal startnya saja. Kalau mungkin startnya kita sama, mungkin teman-teman jauh lebih luar biasa dari saya seperti itu. Maka teman-teman, untuk mempersiapkan hal itu, kami menyampaikan 3 persiapan sebelum public speaking, teman-teman. Ini adalah persiapan pratampil, teman-teman ya. Persiapan sebelum tampil di hari H gitu. Nanti ada persiapan sebelum tampil tapi sudah di hari H, masih di backstage seperti itu. Jadi ada 3 hal yang harus kita persiapkan teman-teman. Yang pertama mental, fisik, and materi teman-teman. Riset mengatakan bahwasanya 41% ketakutan terbesar mayoritas orang di dunia adalah melakukan public speaking teman-teman. Melebihi ketakutan akan kematian. Atau kadang-kadang ada di penelitian lain lebih takut ketimbang takut dengan binatang buas seperti itu teman-teman. 41% orang glossophobia semua teman-teman takut gitu. Itu adalah satu riset di London. Mungkin kalau kita riset di Indonesia teman-teman bisa jadi angkanya naik seperti itu. Saking banyaknya orang yang mungkin takut, khawatir teman-teman. Maka kita perlu mempersiapkan mental kita, fisik kemudian materi teman-teman. Tidak hanya materi ketika kita diminta untuk mengisi sebuah seminar public speaking, kita juga harus siapkan mental teman-teman. Apa saja teman-teman? Yang pertama pastinya kita harus mempersiapkan yang namanya pray gitu ya teman-teman. Apa itu? Doa teman-teman. Untuk mengatasi rasa gugup kita, salah satu kita bisa dengan berdoa teman-teman. Kita yakin dan percaya bahwasanya kita sampai di sini itu ada yang mengatur teman-teman. Kita percaya dan yakin energi kita positif atau negatif itu sesuai dengan tingkat ibadah kita teman-teman. Maka yakin dan percaya nggak ada satupun yang bisa menolong kita itu selain kita berdoa sama yang maha kuasa teman-teman, sama Tuhan kita teman-teman. Jangan lupa teman-teman sebelum teman-teman tampil, sebelum teman-teman show itu berdoa teman-teman. Kemudian teman-teman prepare teman-teman. Persiapkan sampai sesuatu hal yang paling tidak kita pikirkan teman-teman. Sampai misalnya port gitu ya, USB. Kemudian sampai kepada OTG misalnya. Yang nggak penting-penting banget sebenarnya sudah disiapin panitia, tapi kita persiapkan saja teman-teman. Terkadang teman-teman, kita sudah bawa laptop. Sekarang laptop rata-rata HDMI teman-temannya.
Panitia membawa infokus tapi tidak konfir kabel. Ternyata VGA, teman-teman. Nggak masuk, gitu ya. Maka kita harus prepare gitu, sampai hal sekecil itu. Pastikan semua kebutuhan kita sudah terpenuhi, teman-teman. Jangan sampai ada yang tidak terpenuhi. Kemudian kita lakukan, teman-teman. Ada namanya bicara positif, ada namanya afirmasi positif. Teman-teman, ketika kita diminta tampil sebagai seorang narasumber, MC, moderator, dan sebagainya, bikin kata sambutan, dan sebagainya, teman-teman, kita harus senantiasa mengeluarkan kata-kata positif, teman-teman. Jangan langsung, nggak bisa, jangan aku deh, itu aja, aku tuh kalau tampil tuh gugup, nggak bisa, keringet dingin, itu adalah kalimat negatif, teman-teman. Tapi coba ketika kita diminta tampil, teman-teman, coba gunakan kalimat positif, teman. Kak, nanti jadi MC ya? Oke, bisa. Gitu. Apa aja yang harus disiapin? Ini. Oke, bisa. Gitu. Apakah nanti berhasil atau tidak? Itu urusan nanti, teman-teman. Tapi teman-teman berusaha dulu. Sebelum teman-teman berusaha, lakukan afirmasi positif, teman-teman. Ya. Cara afirmasi positif, teman-teman saya ajari bahwasanya, silakan bayangkan, pejamkan mata teman-teman, silakan bayangkan bahwasanya apa yang akan kita lakukan itu selesai, teman-teman. Perfect, bagus gitu. Tapi bayangkan aja dulu. Sebelum tampil, teman-teman boleh berada di depan kaca, misalnya cermin, atau di suatu tempat sendiri, seperti itu, ambil backstage, atau seperti apa, teman-teman boleh, silakan. Maka teman-teman silakan ngobrol dengan diri sendiri. Sampaikan, teman-teman. Arif, hari ini kamu akan menjadi MC, kamu akan memukau di awal dengan pantun. Orang lain akan bilang, cakep. Kemudian, Arif, kamu akan tampil menyampaikan biodata dari si narasumber. Orang lain akan senang ketika kamu kasih joke. Sampai pada akhirnya narasumber selesai berbicara, kamu akan menghandle percakapan dengan baik, kemudian kamu menutup dengan baik. Itu kalau kita jadi MC. Belum tampil, tapi pemikiran kita sudah positif, teman-teman. Bahwasanya kita berhasil, gitu. Sehingga kalau terjadi kegagalan, ya itu nggak jadi masalah, teman-teman. Salah dalam public speaking itu nggak jadi masalah. Tapi jangan fatal banget, teman-teman. Tiba-tiba teman-teman jatuh, kemudian guling-guling, dan sebagainya gitu. Kalau cuma salah ngomong, ya, salah-salah data, ya nggak jadi masalah, teman-teman. Gitu, itu bisa diperbaiki, ya. Atau ketika kita jadi narasumber, gitu ya. Ketika nanti tampil, kamu mau luar biasa, kamu buka dengan pantun, cakep, kamu menggunakan motivasi yang baik, orang lain tertarik, semua mata menuju kamu. Ketika kamu menyampaikan, tidak ada yang memegang HP. Ketika di akhir, kamu bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan tidak ada yang tidak memperhatikan kamu sampai akhir. Gak ada yang tertawa, hanya ada tepuk tangan di akhir. Itu adalah afirmasi positif untuk diri kita, teman-teman. Lakukan, teman-teman. Ya, yakin nggak itu? Secara pikiran kita. Saya ingin mengajak teman-teman, saya mau stop share dulu. Ada salah satu teori namanya teori jeruk nipis. Teman-teman boleh yang bisa open kamera, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman tentang kekuatan pikiran, teman-teman. Oke? Siap, teman-teman? Boleh yang bisa gabung bersama kita open kamera, boleh, silakan, teman-teman. Bayangkan, teman-teman, silahkan pikirkan sebuah jeruk nipis. Teman-teman, ukurannya segini, pegang dengan tangan kanan, teman-teman, letakkan di depan kamera. Bayangkan bentuknya, teman-teman. Bayangkan bentuknya, pegang, bayangkan bentuknya. Kemudian bayangkan warnanya. Ya. Warna jeruk nipis ini baru masak, baru matang, baru kita petik, gitu ya, atau baru kita beli, warnanya masih hijau, agak kekuningan, gitu, teman-teman. Silahkan ambil satu pisau dengan tangan kiri, teman-teman. Silahkan potong. Seret. Ya. Letakkan pisaunya, teman-teman. Kemudian silahkan dibelah dua. Sudah, teman-teman? Sudah? Bayangkan, teman-teman, ya, warna di dalamnya, warna kuning gitu, teman-teman, ya. Dan ada air yang menetes, teman-teman. Silakan, teman-teman, bersamaan 1, 2, 3, masukkan ke mulut. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Yang merasa asam, coba deh. Angkat tangan gini. Ada yang merasa asam nggak? Atau sekedar mengeluarkan air liur gitu. Itu adalah efek asam. Kak Abdi, iya. Gitu. Ada nggak? Mas, Masam ya, Kak Raden, masam nih. Ya. mas,
Asam. Kak Akila asam nggak? Atau teman-teman boleh yang lain ya tidak open kamera boleh ngobrol di kolom chat teman-teman. Saya juga dari tadi ngobrol di kolom chat. Kira-kira ada nggak yang merasa asam? Kak Keisha asam gitu ya. Saya waktu cerita aja air liur saya sudah keluar teman-teman gitu ya. Asam ya teman-teman. Ada nggak yang nggak merasa asam manis gitu ya? Kak Tamita asam ya. Kak Tamita asam rasanya Iya, rasanya asem. asam Terasa teman-teman. ya. Terasa banget nggak asamnya? Terasa banget teman-teman. Gitu ya. Kak Akila terasa asam nggak Kak Akila? Saya suka jeruk nipis Kak, jadi biasa aja. Enggak, Oh, asam ya teman-teman. Pertanyaannya simpel teman-teman. Jeruk nipisnya ada atau tidak? tidak. Nggak ada teman-teman. Tapi kenapa lidah kita merasa asam? Padahal jeruk nipisnya nggak ada. Karena di pikiran kita sudah terbranding, jeruk nipis pasti rasanya asam. Apalagi kalau ditaruh ke mulut. Itu ada kekuatan pikiran teman-teman. Jeruk nipisnya nggak ada, tapi otak kita sudah merespon dia asam. Begitulah cara kerja afirmasi positif teman-teman. Belum kejadian, tapi sudah kita pikirkan dengan hal positif, maka otak kita akan mencari cara untuk meluluskan itu, teman-teman. Itulah kekuatan afirmasi positif, teman-teman. Maka teman-teman jangan sampai kita lupa berterima kasih dengan diri kita, gitu ya. Jangan sampai lupa kita menyemangati diri kita, teman-teman. Kemudian apa? Boleh dengan teknik rileks, teman-teman. Tarik nafas. Ada namanya teknik 478 teman-teman. Boleh ikut teman-teman ya. Ini bukan hanya sebuah teknik teman-teman. Ternyata ini adalah sebuah risetnya teman-teman. Tarik napas 478 ini ternyata diambil dari sebuah teknik pernapasan yoga kuno teman-teman ya. Dan ini sudah diteliti teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau ngajak teman-teman silakan dari rumah saja tarik napas 4 detik. Tahan 7 detik. Buang 8 detik. Dari mulut. Tarik napas 4 detik. Tahan 7 detik. Buang 8 detik. Begitu teman-teman. Ya. Pastikan teman-teman sebelum tampil tarik nafas ya. Breathe in ya. And relax. Boleh juga dengan minum kopi, minum teh, tapi teman-teman jangan minum yang dingin gitu ya. Jangan gitu. Boleh makan permen mint biar seger, boleh banget teman-teman ya. Dan gak kalah penting teman-teman dalam persiapan mental teman-teman adalah latihan teman-teman. Training teman-teman. Saya ada program training teman-teman bagi yang mau ya, nanti boleh ya, kita share di akhir. Salah satu tekniknya adalah recording review teman-teman. Salah satu ada challenge juga di ngobrol di depan kamera itu 7 hari. Kalau ini saya tambahin 30 hari gitu ya. Jadi recording review itu adalah teman-teman boleh coba di rumah nanti trainingnya. Karena kita mungkin tidak punya panggung teman-teman, maka ciptakan panggung kita sendiri dengan kamera. Silakan teman-teman ya, gunakan kamera, rekam saja diri kita ngomong tanpa teks, tanpa persiapan, cukup siapin topik aja, atau seperti lagi curhat pulang ngantor gitu, pulang kampus, tapi dengan teknik public speaking teman-teman, bukan seperti curhat gitu yang ngomong depan kamera. Kemudian silakan di-review teman-teman. Pertama reviewnya adalah silakan dikuatkan suaranya, teman-teman dengerin aja tuh. Kira-kira teman-teman ketika ngobrol itu enak nggak didengar? Orang lain suka nggak? Kalau ada masalah dalam pembicaraan catat. Kemudian matikan suaranya, lihat aja teman-teman lagi ngobrol. Orang lain suka nggak dengarnya? Kaku nggak? Kadang-kadang teman-teman saya melihat ada yang begini. Kalau tangannya jalan tapi itu keren nggak gitu. Yang ketiga adalah transkrip teman-teman. Catat semua yang teman-teman sampaikan, kemudian pilah mana yang nggak penting. Lalu coba lagi teman-teman. Gitu. Yang paling penting adalah coba lagi teman. Yang ketiga namanya persiapan fisik teman-teman. Ini biasa ya, tidur cukup, ya perhatikan makan, minum air secukupnya, banyakin minum protein gitu ya teman-teman. Dan jangan makan gorengan sebelum tampil, akan menyakitin leher kita, apalagi minum susu, lengket, jangan teman-teman. Kemudian persiapan materi ya, yang harus kita tahu adalah audiens kita dulu. Ketika kita tahu audiens kita, baru kita tahu cara mendelivery mereka semua teman-teman. Ya bisa dengan baca artikel, nonton video, baca buku, survei. Itu adalah cara kita mencari materi teman-teman. Ya, cara kita untuk mendelivery bagaimana materi itu bisa tersampaikan teman-teman. Ya, menambah kosakata kita, menambah keilmuan kita dengan cara
baca buku, boleh banget teman-teman. Jangan samakan ketika kita delivery materi public speaking anak kuliah seperti teman-teman hari ini dengan anak SMA. Jangan teman-teman. Walaupun di sini campur ya, ada anak SMA juga, ada yang kerja juga. Gitu. Makanya di sini karena lebih umum itu adalah mahasiswa, saya menggunakan gaya mahasiswa. Kalau anak SMA itu biasanya, anak SMP lagi, itu biasanya lebih suka banyak interaksi, lebih suka banyak self reward gitu, reward bagi mereka, apalagi anak SD teman-teman. Gitu. Tapi kalau mahasiswa itu biasanya datang dari keinginan dia. Tapi kalau masih siswa, apalagi kita diminta untuk seminar public speaking di sebuah sekolah, saya pernah alamin, setengahnya respon, setengahnya kagak gitu. Bukan kitanya tidak maksimal seperti itu, tapi memang rasa ingin mereka itu masih enggan seperti itu. Biasanya anak SMA masih begitu, teman-teman. Ya, jangan takut gitu ya. Maka itu adalah persiapan sebelum tampil, teman-teman. Kita akan belajar persiapan di backstage, teman-teman ya. Ya, boleh teman-teman ya di backstage, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk latihan ya, latihan rahang ya. Teman-teman boleh open kameranya, teman-teman ya. Ini namanya latihan rahang, teman-teman. Namanya lion face, teman-teman. Siap? Teman-teman, ini namanya lion face. Oke. Ketika saya bilang buka, buka, tutup, tutup. Ya, teman-teman. Mukanya harus sangar seperti lion, teman-teman. Gitu ya. Siap, teman-teman? Siap? Oke, ketika saya buka, buka mulutnya lebar, teman-teman. Siap? Buka. 1, 2, 3. Oke. Uh, uh, ah, ah, gitu teman-teman. Ini latihan rahang teman-teman. Terasa nggak rahangnya teman-teman? Kedua, ada kusuk rahang teman-teman. Silakan teman-teman kadang-kadang perlu diurut-urut gini teman-teman ya rahangnya. Gitu. Ya, perlu teman-teman. Kemudian kita perlu namanya latihan senyum teman-teman. Karena dalam public speaking, senyum itu adalah my default face gitu ya. Expression default kita itu adalah senyum teman-teman. Teman-teman, di sekitar teman-teman ada pulpen nggak gitu? Boleh dipegang teman-teman kalau ada sekitar teman-teman pulpen. Teman-teman, saya akan coba ambil satu. Mana nih pulpen saya? Ini. Ini teman-teman, oke. Ini latihan senyum teman-teman ya. Silakan teman-teman ya. Senyum itu tidak hanya senyum teman-teman, tapi dia senyum bahagia gitu ya. Bibirnya terasa, matanya agak sedikit sipit gitu. Jangan gitu ya, menyeramkan. Teman-teman silakan digigit aja teman-teman. Ya, Kak Malik bukan gini ya. Bukan. Gini. Ah. Kemudian tahan teman-teman. Matanya agak sedikit disipitkan boleh. Rasakan teman-teman, pipinya terasa banget ini teman-teman. Ya. Gitu teman-teman. Itu adalah ya. Boleh dengan kata-kata S. 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 Nah, gitu deh teman-teman. Nah, ini kan jadi senyum terus nih. Ya, kemudian ada teknik ya. Olah bibir teman-teman, olah bibir teman-teman. Silakan bibirnya seperti ini teman-teman. Seperti waktu kecil kita naik mobil teman-teman, ya. Seperti waktu kecil kita main mobil-mobilan. Gitu teman-teman. Oke, siap teman-teman? Ikut 1, 2, 3. Ya, nggak apa-apa teman-teman, jangan jaim, gitu ya. Gitu teman-teman. Bisa? Gitu. Rasakan bibirnya yang atas dan yang bawah itu bergoyang teman-teman. Misalnya dia seperti gitu ya. Jadi lap dulu teman-teman kameranya. Sepertinya berterbangan teman-teman ya. Ini liurnya teman-teman. Ya, itu adalah tekniknya teman-teman. Ya. Agar kita lebih rileks teman-teman, agar kita bisa lebih mempersiapkan. Karena ketika public speaking itu yang paling dilihat oleh orang lain itu adalah wajah kita teman-teman, selain daripada body language kita gitu. Itu boleh teman-teman. Selain itu teman-teman, persiapan sebelum tampil ya, warming up wajah, selain wajah, itu kita boleh tuh start jam ya, di balik panggung tuh boleh gitu. Boleh juga kita sambil
mendengarkan musik gitu ya. Atau kalau yang muslim boleh mendengarkan murotal. Boleh sambil push up 5 kali, bisa teman-teman. Karena kalau tidak, itu yang menyebabkan kadang kita gemeter teman-teman. Kita goyang, kita gugup, itu teman-teman. Itu yang menyebabkan kadang-kadang respon diri kita itu seolah-olah pengen lari gitu. Karena hormon ya kita itu nggak rilis teman-teman, nggak disampaikan, nggak dikeluarkan gitu. Hormon-hormon takut tadi, adrenalin tadi itu nggak dikeluarkan, maka keluarkan di backstage. Nggak ada tuh cerita namanya seorang penyanyi turun dari panggung langsung nyanyi, enggak teman-teman. Nggak ada tuh cerita seorang MC kondang sekalipun turun langsung manggung, enggak teman-teman. Nggak ada tuh misalnya Reza Rahardian yang jago gitu kan turun dari mobil langsung manggung, nggak ada teman-teman ya. Public speaker yang baik itu selalu menyiapkan backstage-nya. Kalau dia tidak disiapkan backstage sama panitia misalnya, minta ruangan tertentu. Atau kalau kamar mandinya bersih di kamar mandi. Atau kalau bawa mobil di mobil. Latih dulu teman-teman sebelum tampil. Jangan turun-turun langsung ngobrol. Gitu. Latih dulu teman-teman. Ya, biar rilis gitu. Kemudian teman-teman, kami ingin mengajak teman-teman untuk latihan vokal teman-teman ya. Yang pertama ada intonasi dalam berbicara teman-teman. Ini penting banget teman-teman. Setiap kata itu punya ekspresinya masing-masing teman-teman. Contoh misalnya, wah seneng banget hari ini beasiswa aku keluar nih teman-teman. Akhirnya setelah 5 tahun menunggu bisa juga lanjut S2 misalnya. Itu adalah intonasi bahagia teman-teman. Ya, jangan dirubah. Wah seneng sekali hari ini lulus pula beasiswa. Senang deh sudah ditunggu 5 tahun gitu. Itu adalah ekspresi tidak bahagia teman-teman. Ya, jangan dibalik juga. Wah, seneng banget ya hari ini kucing aku mati gitu ya. Jangan teman-teman. Ya. Itu setiap kata punya ekspresinya masing-masing teman-teman. Ada naik, ada turun teman-teman. Jangan datar flat. Baik, pada malam hari ini kita akan bahas public speaking teman-teman. Jadi public speaking itu adalah teknik seni berbicara di depan umum dengan memperhatikan unsur etikanya. Teman-teman sudah paham. Baik, kita lanjut ke manfaat teman-teman. Manfaatnya ada ini. Wah, gitu kalau datar aja ngantuk teman-teman. Yakin dan percayalah. Itu ya. Kemudian intonasi kita harus naik tinggi. Gitu. Artikulasi teman-teman. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk belajar artikulasi. Ada yang mau? Itu boleh resen teman-teman kalau mau. Ya, saya mau ajak teman-teman. Saya mau ajak nih Kak Azaria deh, Kak Azaria Karundeng. Sepertinya Marga nih ya, Karundeng ini. Kak Azaria bisa open suara bersama kita, Kak Azaria? Iya Kak, boleh. Baik, Kak Azaria mau kita ajak untuk latihan artikulasi malam hari ini? Boleh Kak, boleh. Boleh. Kak Azaria cukup bilang 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas dengan cepat sampai 10 gelas. Paham Kak Arya? Kak Azaria? Paham Kak, paham. Paham. Oke, dengan cepat ya. 1, 2, 3. Iya. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas. 18? Sudah Kak. Tadi? 8 gelas. 18 tadi saya dengarnya. 8 gelas ya. Oke. Kak Azaria, saya mau naikkan ke level 2, Kak Azaria. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, sampai 10 biru. Silakan Kak Azaria. Bisa? Bisa Kak, bisa. Oke, 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 ribu, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 ribu, 10 biru. Iya, ada 4 biru, ada 4.000, ada 10, ada 8.000 ya, gitu ya. Itu ada level 2, Kak Arya ya. Oke, saya ingin mengajak teman-teman yang lain untuk level 3, ada yang mau? Terima kasih Kak Arya ya. Kak Arya nanti boleh dicoba lagi di rumah ya untuk level 3-nya ya. Kita mau ajak Kak Nur Habib deh, Kak Nur Habib. Mau untuk latihan bersama kita Kak Nur Habib? Iya, Boleh? Kak Nur, boleh. ini level 3 Kak Nur, siap ya? Siap. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, sampai 10 kali Kak Nur. 1 sate 7 tusuk. Kak Nur, bisa? Ya, sepertinya kita kehilangan Kak Nur. Teman-teman silakan dicoba teman-teman di rumah. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk sampai 10 kali. Sampai di level terakhir itu misalnya
Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Gunakan juga pemenggalan kalimat, teman-teman. Jangan dalam berbicara itu dibabat semuanya, teman-teman. Gunakan namanya jeda. Gunakan namanya pemenggalan, teman-teman. Jangan nyerocos gitu. Baik, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang seminar public speaking. Teman-teman sudah makan semuanya? Wah, keren banget, teman-teman. Maaf, Ya. Kak Jadi, Arif. teman-teman, iya, Kak Habib. Ya, maaf tadi ini apa sinyalnya. Sinyalnya. Oke, Kak Nur Habib. Kita mau ajak nih. Satu lagi belum saya share ke teman-teman. Siap, Kak Habib? Ya, siap. Oke. Sampaikan 10 kali Kak Habib. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Ular lari lurus. 10 kali. Siap, Kak Habib? Cepat ya, Kak Habib ya. Jangan lambat ya. Cepat. 1, 2, 3. Ular, Ya. apa tadi? Ular lari lurus. Ular lari lurus, 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 ular lari lurus. Baik. Terima kasih, Kak Nur. Lidahnya nggak keseleo kan? Jangan-jangan lidahnya keseleo, teman-teman. Teman. Itu adalah teknik vokal, teman-teman. Ya, teman-teman sekalian. Ada lagi namanya teknik opening, teman-teman. Ya, amazing opening, teman-teman boleh. Teknik yang saya ajarkan, getting attention, giving appreciation, introducing, and showing benefit. Ini juga sudah dicontohkan tadi, teman-teman. Boleh dengan powerful question, boleh dengan shocking statement. Seperti tadi saya pakai shocking statement, teman-teman. Bahwasanya ketika kita berbicara, itu intonasi kita berbicara itu tidak terlalu penting, teman-teman. Ya, yang paling penting adalah bukan intonasi, teman-teman, tapi bagaimana kita berbicara yang lantang itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba, teman-teman, bicara dengan hati, teman. Boleh. Nah, ini getting attention, bagaimana kita menarik perhatian, giving appreciation, berikan apresiasi. Tadi sudah kita contohkan, teman-teman ya. Senang sekali ya berjumpa dengan teman-teman semua lagi sibuk tapi mau kemudian hadir untuk belajar, introducing yourself gitu, teman-teman ya. Kenalin diri ya. Kemudian showing benefit tadi sudah disampaikan, teman-teman. Kemudian salah satu yang tidak kalah penting adalah body language, teman-teman. Jadi tidak hanya mulut kita yang berbicara tapi juga tubuh kita, teman-teman. Ya, ini tadi sudah kita bahas, smile is my default expression gitu. Ekspresi wajah kita harus senyum, teman-teman. Mata kita harus melihat audiens, teman-teman. Kalau baru pertama, ini kadang-kadang jadi masalah. Langsung melihat mata audiens, langsung grogi seperti itu. Maka teman-teman, lihat saja sejengkal di atas kepalanya, teman-teman. Gitu. Boleh. Atau lihat rambutnya. Jangan langsung matanya, teman-teman. Atau saya biasa lihat hidungnya, teman-teman. Atau kalau masih kelihatan matanya, lihat dagunya. Selesai, teman-teman. Kalau dari jauh, itu masih seolah-olah kita melihat matanya, gitu. Kemudian namanya hand gesture, teman-teman, ya. Berhitung, ya. Ini yang kita gunakan dari tadi, buka tutup, lingkaran, dan sebagainya, teman-teman. Body language. Jadi ketika berbicara, itu jangan hanya jadi ini kurang bagus ini, teman-teman. Jadi gitu ya. Atau tangannya tiba-tiba masuk kantong nggak keluar-keluar gitu ya. Tapi kalau sekali 2 kali mungkin ada refleks kebiasaan gitu. Tapi nggak keluar-keluar, nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau sudah biasa nih tangannya juga gerak sendiri, teman-teman. Ini nggak akan dikontrol lagi gitu. Oke, tangan kamu gerak, nggak ada, teman-teman. Gerak sendiri gitu ya. Oke. Rahasia public speaking itu simple, teman-teman. The secret of mastery public speaking is simple, practice, Rahasia cara mengatasi tangan gemeter itu gimana ya, Kak Arif? tangan gemeter, betul. Ya. Tangan gemeter cara ngatasinya. Kalau gemeternya susah memang dihilangin, Kak. Tapi cara menyamarkan gemeternya adalah dengan terus bergerak. Cara megang mikrofon. Cara itu megangnya begini. Gini ya. Iya, apakah digenggam, apakah digenggam atau ini? Kalau saya dienakin aja, Kak, cara megang mic. Kalau saya biasanya digenggam. Ini. Tapi kalau dienakin belum terbiasa tuh masih gemeter. Iya. Kalau memang sekali 2 kali coba, itu memang masih gemeter. Tinggal nanti Kak Nur coba lagi, coba lagi, coba lagi. Iya, saya tuh banyak momen-momen yang organisasi itu kan banyak momen-momen selalu berbicara di depan umum, jadi
terlalu masih grogi, masih ini gemeter tuh. Baik. Iya, benar banget ya, Kak Nur ya. Nanti tinggal kita belajar ya. Jadi rahasianya cuma tiga nih, Kak Nur Habib. Practice, revenge, and repeat. Apa itu? Coba teman-teman ya. Tadi sudah kita sampaikan. Public speaking itu bukan cerita tentang oh langsung bagus, oh perfect. Enggak, teman-teman. Salah biasa, teman-teman. Dalam sebuah public speaking, ketika kamu berbicara kemudian kamu salah, itu biasa saja, teman-teman ya. Kamu gugup, grogi, feel rootnya masih banyak, nya masih banyak, salah kata-kata, jatuh mic-nya, itu biasa, teman-teman. Lebih baik ketimbang tidak mencoba sama sekali. Maka teman-teman, praktis, revenge, and repeat ini harus tetap diterapkan, teman-teman. Cobain, kalau saya selalu bilang, cobain, baikin, ulangi. Cobain aja dulu, gitu, kata kayak Kak Nur Habib tadi. Cobain banyakin ngobrol, gitu. Pegang mic sering-sering. Nanti kalau masih gemeter, coba ganti tangan, gitu. Kalau saya biasa gitu, ganti tangan, gitu. Kemudian ulangi lagi. Teman-teman yang lain juga begitu. Teknik yang tadi, recording review tadi sudah praktek sekali, ya. Kemudian coba lagi, teman-teman. Tadi kan sudah dievaluasi tuh, ini kayaknya berlebihan, ini kayaknya kurang bagus, evaluasi. Coba lagi, ulang lagi, teman-teman. Karena memang begitu teknik public speaking, teman-teman. Coba terus, coba terus, coba terus. Kalau kita cuma sekali, teman-teman, itu nggak akan berhasil, teman-teman. Ya, nggak ada orang yang tiba-tiba belajar pada malam hari ini ikut webinar saya, besoknya dia sudah ngisi seminar, ya. Pertama sekali, ingat ya, pertama sekali tanpa belajar yang lain, teman-teman ya. Cuman ini doang, nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau dia sudah belajar banyak, praktisnya sering, itu bisa saja, teman-teman. Ya. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change your life. Jika kamu bisa berbicara, kamu dapat mempengaruhi. Jika kamu tidak dapat mempengaruhi, kamu tidak akan bisa mengubah hidup kamu, teman-teman. Itu saja pada malam hari ini, teman-teman. Ya, webinar kita. Saya mau cek dulu, teman-teman, bagi teman-teman seluruhnya. Gimana materi pada malam hari ini, teman-teman? Apakah teman-teman suka? Gimana nih? Kita mau review dulu. Teman-teman, boleh di kolom chat teman-temannya biar semua boleh respon gitu. Ya, banget Kak, apa nih? Ya, thank you Kak, super bermanfaat. Ya kan. Teman-teman, terima kasih, suka banget. Seru Kak Arif, terima kasih Kak Yogi, diundang dong sekali-sekali. Teman-teman yang mau undang ya, mau itu webinar online ya, boleh banget teman-teman, silakan nanti di chat aja admin. Gitu teman-teman, ya nggak usah pikirin soal biaya dan sebagainya. Saya nggak terlalu mikirin itu, teman-teman. Saya cuma senang sharing, gitu ya. Orang introvert sering ngobrol, teman-teman, gitu ya. Alhamdulillah sedikit bertambah ilmu, teman-teman ya. Alhamdulillah ya, walaupun sedikit ada yang bertambah ya. Teman-teman, ya seperti tadi cerita tentang public speaking, itu adalah ilmu tentang praktis, teman-teman. Ya, bukan hanya teori. Teman-teman, kami ada sebuah program ya. Kira-kira teman-teman mau nggak saya kenalin programnya? Kalau mau, mau. Kalau enggak gitu. Terima kasih ilmunya. Sama-sama kakak. Itu. Saya yang pertama kali ikut dan merasa terbantu. Terima kasih Kak Raden gitu ya. Domisili di mana Kak Arif? Nanti bisa sharing offline gitu kita Kak. Hehe. Saya Medan Kak. Kebetulan saya di Medan. Sharing online juga nggak apa-apa Kak gitu. Teman-teman mau nggak? Kita mau mencoba share program kita teman-teman ya. Nama programnya adalah 7 hari bisa ngobrol, teman-teman. 7 hari bisa public speaking. 7 hari aja, teman-teman. Bisa, teman-teman ya. Kita berusaha untuk pasti bisa. Itu pasti bisa seperti itu. Ya, teman-teman mau nggak? Kalau mau saya share, kalau enggak ya udah kita closing, teman-teman. Nggak jadi masalah. Gitu. Mau teman-teman? Kalau mau bilang mau dong. Kalau enggak. Gitu. Mau yang mau yang enggak. Kalau harus saya. Mau, mau, baik, baik teman-teman boleh dong didengar dulu ya teman-teman. Siapa tahu suka, boleh bergabung. Kalau enggak juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya, ini beberapa testimoni kegiatan kita teman-teman secara online ya. Teman-teman nanti bisa dibaca ya. Banyak ilmu juga. Kemudian ini juga dari Kak Nur Afia, teman-teman ya. Pernah kita bimbing sebelum jadi MC ya teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk belajarnya teman-teman ya. Karena apa sih? Ya, karena kalau kita kebanyakan mendapatkan kebahagiaan secara instan, kita tuh jadi lupa cara bahagia dengan cara-cara yang sederhana. Terus nih,
HP ini pinter. Dia kecil, gak punya perasaan, tapi bikin kita galau kayak abis ditinggal sayang-sayangnya. Lihat teman hiburan, ih pengen, kapan ya aku ke situ? Terus lihat orang wisuda, ya Allah aku juga masih ini, kapan juga wisuda gitu gak sih? Coba deh kalau kalian gimana? Baik, itu salah satu contohnya teman-teman ya. Jadi kita memang perbanyak praktis ya. Tapi di 7 hari bisa public speaking ini metodenya agak sedikit berbeda teman-teman. Ini yang akan teman-teman dapatkan. Ya, online kelas 7 hari bisa public speaking. Yang teman-teman dapatkan pertama materi, ya, video materi. Karena kita sifatnya e-course, ya. Jadi 7 hari itu ada materi. Kemudian teman-teman silakan ditonton di waktu se-fleksibel yang teman-teman punya. Kemudian ada penugasan praktis gitu ya. Kalau hari pertama biasanya cuma diminta perkenalan aja gitu. Ya, kemudian kita punya room diskusi untuk seumur hidup juga. Kelas Zoom kita meeting 1 kali untuk evaluasi gitu teman-teman. Kalau teman-teman minta 2 kali kita juga fasilitasi teman-teman. Itu nanti untuk cek teman-teman ya. Karena dalam sebuah pelatihan itu harus ada penugasannya teman-teman baru bisa gitu. Kemudian boleh teman-teman nanti kita gunakan media sosial kita untuk upload tugas-tugas kita gitu. Ada 7 materi, ada 6 materi hanya teman-teman. Yang pertama itu berani bicara mulai sekarang, suara jelas, bicara enak didengar, bahasa tubuh ekspresi gitu. Jadi bahasa tubuh itu tidak hanya ekspresi, kemudian hand gesture, kemudian eye contact teman-teman. Ada namanya body gesture, ada namanya foot gesture teman-teman ya. Struktur bicara juga perlu kita latih, latihan bicara spontan ya. Kadang-kadang kita tiba-tiba disuruh untuk ngasih kata sambutan gitu dan storytelling teman-teman. Rewardnya teman-teman bisa dapatkan free ebook, free sertifikat sama free template PPT teman-teman. Nah ini 3 ebook yang akan teman-teman dapatkan teman-teman ya, termasuk yang sertifikat pelatihan online kita. Seperti itu ada 3 ini free untuk teman-teman ya kalau ikut webinarnya seperti itu. Tapi teman-teman ya ebooknya ya free teman-teman. Karena kalau teman-teman cari aja ya di website kita aja ini harganya nggak kurang dari 50.000 teman-teman. Satunya gitu ya. Kalau 3 udah 150.000 teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman berapa nih harga yang pas untuk pelatihan ini teman-teman? Kita tanya teman-teman deh berapa. Ini gratis kan? Hari ini gratis dong Kak. Ya, tapi kalau yang online kelas ini nggak gratis ya Kak ya, bayar. Nggak mahal kok Kak. Kira-kira berapa nih budget Kak Raden bisanya kita kasih deh. Atau menurut teman-teman berapa nih? Gitu. Ya. Untuk e-book, email, kita akan informasi di akhir teman-teman ya untuk sertifikat teman-teman. Itu. Ini apa? Wah, lancar banget tata bicaranya. Iya teman-teman ya. Ingin banget bimbing MC juga. Oh, kajian. Saya kemarin minggu lalu itu nge-coaching 1 orang peserta untuk jadi MC. Jadi minggu lalu dia jadi MC gitu. Kajian kalau mau nanti WA saya gitu ya. Saya mau jadi MC minggu depan gitu. Minggu depan jadi MC-nya Kak Arif. Karena minggu lalu itu ada ya Kak Nisa namanya ya. Teman-teman yang ikut minggu lalu misalnya pasti tahu tuh ada Kak Nisa namanya yang kita coaching jadi MC. Kalau Kak Ajia mau kita coaching selama 1 minggu untuk persiapan minggu depan. Nanti WA aja ya, WA admin nanti adminnya akan arahkan ke saya seperti itu. Ya Kak Ajia ya. Saya tunggu nih. Saya kemarin nanya lagi siapa nih yang mau jadi MC tapi belum ada gitu. Ini salah satu panggung yang bisa dicoba Kak Ajia itu. Ya. Oke teman-teman, saya kasih harganya teman-teman bagi yang mau ya, teman-teman sekalian. Oke, harganya 500.000 teman-teman. Yang mau angkat tangan. Mahal Kak. Oke, kita kasih diskon untuk malam hari ini teman-teman. No, hanya 45.000 teman-teman. Slotnya terbatas. Kira-kira menurut teman-teman masih mahal nggak? Gitu. Gitu. Masih nih Kak Nabila. Mahal ya, Masya Allah. Baik. Masih mahal. Kak Nabila pengennya berapa? Seriusan 45 serius dong Kak. Anak kos. Berapa deh Kak Nabila maunya? Kasih tahu dong, siapa tahu mau itu pelajar. Iya, iya pelajar. Itu. Dari 500 jadi 45 murah lah. Iya bener Kak Raden, murah banget ini. Ya. Saya aja belajar teman-teman itu harganya di atas 500 semua gitu. Saya gas gitu teman-teman.
Tapi saya karena sifatnya pengen sharing dengan teman-teman, jadi sifatnya sharing sekaligus kita coaching untuk bisa public speaking, teman-teman. Harganya 45.000 aja masih mahal, teman-teman. Oke, saya kasih diskon deh lagi malam hari ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau daftar malam hari ini atau mau berkesempatan untuk mendaftar, saya kasih diskon lagi, teman-teman. Hanya 25.000 aja. Mau nggak ya? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Wah, mau, bener ya. Ini mau Kak Raudo, Kak ini. Mau Kak 25, mau. Bener nih ya, bener ya. Ini teman-teman boleh di scan ya. Saya kirim biar lebih mudah, teman-teman. Saya kirim ke grup aja ya, ke grup teman-teman boleh. 10.000. Mbak Arif Itu. 10.000. Wah, 10.000 nanti dapat cerita doang kita Kak, gitu ya. Apa? Apa? Ya, yang mau 10.000 teman-teman nanti kita atur ya untuk materinya. Tapi belum ada teman-teman kita buka untuk 10.000 teman-teman. Ya, 20.000. gitu. Oke teman-teman sekalian, kita sudah share di grup teman-teman ya untuk linknya atau saya kirim juga ke sini deh. Oke teman-teman, silakan. Waktunya 15 menit teman-teman. Ya, dari sekarang teman-teman silahkan daftar dulu ya. Kalau seandainya Kak belum bisa transfer malam hari ini, Kak isi aja dulu linknya, konfirmasi ke admin, sampaikan Kak besok dibayar, boleh, boleh gitu. Kak ini startnya kapan? Startnya 2 minggu lagi Kak, tanggal 4, Insya Allah. Gitu, kita lagi ngumpulin peserta dari webinar, ada satu pertemuan lagi minggu depan, kemudian tanggal 4 tuh, ya. Tanggal 4 sampai tanggal 10 gitu, 4 Agustus gitu Kak. Ya. Jadwalnya fleksibel apa gimana Kak? Fleksibel banget Kak. Nanti itu kita kirim video pembelajarannya. Kak Nabila tinggal tonton. Kemudian ikuti instruksinya. Kemudian kerjakan penugasannya. Selesai gitu ya. Boleh pagi ditonton Kak, habis sholat subuh boleh. Boleh setelah pulang kerja Kak, boleh. Kak, kalau penugasannya nggak selesai gimana? Ya udah gitu. Yang penting ditonton teman-teman. Gitu. Gimana Bang? Tinggal di screenshot ke adminnya, boleh ya. Screenshot aja ke admin, kirim. Kak sudah daftar, boleh. Atau mau bayar besok, Kak bayar ini dulu. Isi link dulu, boleh nggak? Boleh gitu. Boleh Kak, boleh. Silahkan. Ya. Tapi setelah bayar, ya setelah transfer, biasanya itu disuruh ngisi link lagi gitu. Jadi karena admin biasanya ngeceknya by data, data di Google Form gitu. Kalau namanya double pasti cek tuh udah bayar atau belum gitu ya. Nah, bagi yang bayarnya besok silakan diupload yang lain aja dulu Kak atau screenshot aja kegiatan kita malam hari ini diupload dulu. Besok silakan diupload bukti transfernya yang benar. Gunakan data yang sama. Nanti tinggal admin ngecek, oh namanya dua, yang ini udah bayarnya di sini. Oke gitu. Ya, silakan teman-teman 15 menit dari sekarang selagi kita menunggu teman-teman kami informasikan bahwasanya sertifikat itu bisa yang free teman-teman silahkan dicek di absen di link terakhir gitu ya. Silakan cek di bagian akhir. Nanti akan dijelaskan di situ. Kami minta teman-teman untuk baca dengan teliti ya untuk sertifikat ya. Yang free silahkan langsung di-download di bagian akhir dan e-booknya juga bisa langsung dicek di link ID kita. Silahkan langsung di-download. Di situ gratis kok. Kita udah buat 3 e-book itu gratis teman-teman. Kalau teman-teman mau beli buku yang lain murah-murah kok teman-teman. Harganya paling 10.000 seperti itu. Ya teman-teman boleh gitu ya. Nah, jadi sertifikat bisa langsung dicek gitu teman-teman ya. Terima kasih Kak. Iya Kak Nabila sudah daftar nih Kak Nabila Azahri, Kak Nabila Aura. Kita tunggu ya teman-teman ya. Iya, kalau besok transfer juga dikirim link yang sama. Tapi isi aja malam ini dulu Kak, gitu kan. Kita mau data seperti itu. Kemudian screenshot Kak, saya bayarnya besok kirim ke admin, gitu kan. Adminnya ada tuh nomor adminnya atau admin grup juga boleh kirim aja, gitu ya. Salah satunya ada nomor saya sebenarnya itu, gitu ya. Silahkan, gitu ya. Boleh banget.
Kalau isi sekarang belum bisa transfer, silahkan di screenshot saja kegiatan kita malam hari ini. Itu aja yang diupload Kak, nggak apa-apa. Itu. Atau foto apa dimasukin nggak apa-apa gitu ya. Benefitnya apa aja Kak? Oke, kita share lagi Kak benefitnya. Nah ya. Bentar ya. Nah, ini Kak Untuk benefitnya. anggota Ya, benefitnya ini Kak, rewardnya ada free ebook, free sertifikat bernama, free template PPT, ada 7 materi, ada 6 materi plus satu evaluasi. Satu evaluasi itu nanti kita ngobrol di Zoom. Tuh saya akan evaluasi semuanya, Kakak tuh di sini. Tapi itu evaluasi per hari ada ya Kak ya. Misalnya Kakak ngirim tugas tuh saya evaluasi. Ini kurangnya di sini, kurangnya di sini. Pelan-pelan. Biasanya malam tuh saya kirim satu pelan-pelan seperti itu ya. Ini benefitnya Kak. Itu. Nggak mahal-mahal teman-teman, 25.000 aja. Kemarin saya baru ngambil kelas teman-teman ya 3 hari, harganya 500.000 teman-teman. Demi ilmu mas saya gas aja gitu teman-teman. Tuh, ada teman-teman yang lain ngambil kelas sampai 1 juta gitu. Ini kita sharing aja teman-teman ya. Mungkin nggak sekualitas yang 1 juta teman-teman, tapi minimal kita mau belajar untuk coba seperti itu ya. Oke teman-teman ya. kalau sertifikat buat ini Mas Arif Nomornya terdaftar malam Kak. ini Ya Kak Habib. buat absen Absen segala akan kita macam kirim itu sebentar lagi Kak ya. Kak Azam, ini sertifikat nomor, iya, absen malam ini akan kita share Kak Nur ya. Setelah ini, setelah dan 15 sekalian menit. sertifikat juga. Untuk yang free udah bisa langsung di-download nanti kan. Nanti dicek aja informasinya ya. Iya. Oh, sudah ke rekening BSI. Terima kasih Kak Yanti tadi nih. Kak Azam, ada OVO-nya Pak. Kok. Ya, nomornya yang 085207633742 itu ada OVO-nya, ada dananya teman-teman. Ada 3 cara ya di OVO, di Dana sama di link di rekening BSI teman-teman ya. Itu semua atas nama Arif Prabowo, atas nama saya teman-teman. Jadi admin nanti nengoknya gampang seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian, kita buka selagi menunggu, ada sekitar 5 menit lagi. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh banget teman-teman ya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Bukan 71 deh Kak. Itu nomor admin yang satu lagi. Ini Kak. Ah, ya. Kalau Dana OVO nomornya ini Kak, 085207633742. Seingat saya admin tuh sudah buat tuh 3 cara di situ kalau saya tidak salah ya. Gitu. Coba nanti kita cek deh. Saya kebetulan bisa akses juga. Nah, yang ini teman-teman ya. Coba bisa kita share enggak ya? Nah, yang ini teman-teman rekeningnya ya, teman-teman itu ada Dana, ada OVO, ada rekening BSI gitu ya, teman-teman. Silakan teman-teman yang mau konfirmasi, boleh yang mau daftar boleh teman-teman, boleh banget gitu kita nggak tahu. Ini masih ada waktu teman-teman sekitar 10 menit lagi, 8 menit lagi. Ada yang mau bertanya teman-teman? Tidak? Tanggal 4 Agustus untuk waktunya kita fleksibel Kak, gitu Kak Sena ya. Kita akan share nanti bisa jadi pagi atau setengah hari siang gitu sekitar jam 10 video pembelajarannya. Tinggal ditonton sefleksibel kakak sendiri, kapan bisa ditonton. Kemudian kita minta penugasannya nanti 1 hari 1 biasanya. Tuh, tapi kalau mau dirapel langsung di hari akhir itu boleh banget gitu ya. Jadi fleksibelnya begitu ya, tidaknya jadwalnya tidak Zoom ya, tidak nge-Zoom seperti ini gitu. Tapi di grup itu ada saya dan kita bisa langsung interaksi tuh. Ya, misalnya saya share, udah kakak tonton ada yang ditanya, misalnya langsung aja ditulis.
Langsung nanti akan kita respon seperti itu, Kak, selama 7 hari. Tuh. Dan di akhir nanti kita evaluasi, baru kita zoom gimana perasaannya, sudah mulai meningkat atau belum. Tapi yang jadi kunci adalah di kegiatan ini adalah kemauan. Bagaimana teman-teman mau untuk mencoba gitu. Banyak yang hari ini mungkin kita aja tapi nggak mau seperti itu. Kalau kemarin Kak Nisa itu langsung saya tanya, saya sampaikan, ayo Kak dicoba. Dia langsung ngirim video teman-teman, video pembelajaran. Coba untuk jadi MC. Lalu saya sampaikan, Kak, minggu depan mau jadi MC nggak di kegiatan webinar itu? Ternyata mau, langsung kita coaching. Seperti tadi Kak Ajia, boleh banget gitu ya. Kalau mau nanti di chat aja, nanti kita coaching. Seperti itu teman-teman. Ya, gitu. Oke Kak Fadli. Teman-teman sekalian, ya, boleh dong buka kameranya sekali lagi. Kita mau ambil dokumentasi teman-teman. Ya, sebagai sesi akhir kita pada malam hari ini. Boleh banget teman-teman ya. Pasang mukanya yang cantik, yang ganteng. Masya Allah. Teman-teman asik. Teman-teman ya. Boleh teman-teman. Silakan. Ya. Ini ada 3 slide teman-teman. Ya. Sudah siap? Waduh. Oke, silahkan katakan jahe. 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 Oke, sebentar teman-teman. Kita simpan dulu. Oke lagi teman-teman dengan gayanya. 1, 2. Oke teman-teman. Itu ada filosofinya nih teman-teman. Yang seperti ini. Nah, filosofinya adalah tidak semua hal harus kita bicarakan teman-teman. Gitu. Artinya apa? Ngobrol sama tukang beca, kita nggak usah ngobrolin mobil teman-teman. Gitu maksudnya. Ngobrol sama siswa, kita nggak usah ngobrolin kerjaan misalnya. Itu ngobrol sesuai dengan kondisinya teman-teman. Satu lagi dong teman-teman, kasih gaya bebas teman-teman. Kalau laki-laki itu cuma punya ini sama ini teman-teman ya. Tadi yang ini udah, tinggal yang ini. Gitu. Teman-teman. Boleh nih. Ya, 1, 2. Bentar teman-teman. Tahan dulu, tahan. 1, 2. Oke teman-teman, luar biasa banget teman-teman malam hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak kesempatan pada malam hari ini. Teman-teman luar biasa, teman-teman keren sekali. Saya yakin dan percaya teman-teman ini bukan pertemuan kita yang pertama. Kami menunggu teman-teman untuk join di kegiatan kita di 7 hari kelas online public speaking, teman-teman sekalian. Yakin dan percaya bahwasanya, ya, yakin dan percaya bahwasanya public speaking itu tidak semua seputar teori teman-teman, tapi yang paling penting adalah praktek teman-teman. Maka kami mengajak setelah ini teman-teman coba tuh praktekin teknik recording reviewnya. Teman-teman kalau mau saya evaluasi, tinggal dikirim aja Kak. Saya tadi praktek begini, Kak tolong dong diberi masukan. Kirim aja teman-teman ke saya, nggak apa-apa gitu kan. Walaupun teman-teman nggak join di kelas kita, nggak apa-apa teman-teman. Ya saya senang untuk berbagi gitu. Kak untuk coaching MC-nya nanti menghubungi siapa ya? Kak, nomor admin saja boleh atau ke nomor saya langsung boleh. Biasanya saya nggak ke nomor admin sih. Yang ini aja deh. Bentar ya, saya cek dulu nomor admin. Kak Ajiah. Nah, ini deh. Nah, ini Kak Ajiah, silakan ya. Dicek Kak Ajiah ya, 0895 8107 20171 gitu ya. Nanti di chat aja Kak, saya Ajiah gitu ya. Mau coaching seputar MC minggu depan. Gitu ya, kita ada kegiatan juga untuk minggu depan teman-teman. Ya, itu saja teman-teman. Kita akan kirim link absen teman-teman. Ini belum pada absen ya. Silakan teman-teman. Link absen juga nanti bisa diakses di grup sih teman-teman. Cuman untuk teman-teman dulu deh. Nah, ini teman-teman. Silakan. Ini link absen kita.
kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Teman-teman boleh tetap stay dulu di sini selama mengisi absen teman-temannya. Kita beri waktu sekitar 15 menit. Tapi kami mohon untuk on off kamera gitu ya teman-temannya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ditanya boleh nanti silakan disampaikan. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah. Teman-teman yang sudah selesai boleh Terima langsung live kasih. nanti ya teman-teman. 15 menit nanti kita end all. Teman-teman, ya, kita selesaikan semua. Oke.